menggunakan komputer. Mm-mm. Nah, Baik. jadi kita bagaimana melakukan perhitungan, melakukan pemrograman sistem itu menggunakan komputer. Nah, software computing itu dibagi menjadi AI, Mm-mm. ya. Terus ada yang namanya fuzzy, Oke, fuzzy. Oke. ya. Ada yang namanya neuro Oke. programming. Mm-mm. Nah, ada yang namanya genetic algorithm. GA itu ya. Iya. Oke, Jadi baik. itu beda-beda Pak metodenya. Ya, Nah, baik. sekarang mungkin saya jelasin satu-satu biar Bapak takutnya kan gini Pak, kalau kita langsung ke GA nanti apa bedanya dengan AI bingung. Iya, iya. Ya. Ya, Jadi saya sebetulnya gini, uh, eh, yang saya paham kan selama ini adalah program yang sifatnya prosedural ya. mm-mm, Karena kan saya basicnya juga kan dari bahasa-bahasa yang masih tradisional, ya, programming kan. mm-mm, Ya semuanya pakai taunya prosedural atau ya, function gitu loh. Nah, bedanya dengan AI ini di mana gitu kan? beda Pak. Jadi gini, kalau pemrograman prosedural itu Ya, kan sebenarnya pemrograman juga ada peningkatan Pak. Ya, zaman dulu itu namanya pemrograman mesin. Mungkin kalau kita lihat dari sistem jenisnya ya Pak. Nah, ya, terus naik dia menggunakan prosedural. Jadi prosedural itu kan menggunakan fungsi-fungsi, ya. ya kan, menggunakan misalnya ada fungsi yang dijadikan library. Uh-huh. Nah, terus meningkat lagi Pak, yang pemrograman di atasnya itu namanya pemrograman berbasis objek. OOP. Jadi OOP. Nah, itu yang sudah atas Pak. Jadi misalnya kita kalau udah OOP itu udah mikir lagi Uh-huh. bagaimana bikin grafis. Jadi kalau kasarnya dulu belajar bahasa Pascal sama Turbo Pascal, kalau Ya, bahasa Pascal itu kan tampilannya pun kita harus buat. Tapi kalau sudah berbasis objek, ya, itu kita yang penting isinya. Jadi misalnya, oh mau menghitung fungsi, kita tampilannya udah dibuatkan default dari programnya. iya, iya, baik. Gitu Pak. Jadi orang bilang istilahnya kalau di pemrograman sekarang itu namanya user interface, UI. UI. Oke. Mm-mm. Nah, itu Jadi, perkembangan pemrograman Pak. Nah, ya. itu sekarang lebih canggih lagi Pak. Nah, kenapa orang itu Hmm. butuh AI, ya atau istilahnya soft computing? Karena gini Pak, eh, ada pemrograman-pemrograman itu yang sebenarnya kan program itu dibuat untuk membuat manusia itu lebih gampang kan. Jadi menggampangkan pekerjaan manusia, namanya disebutnya otomasi. Jadi Ya, misalnya kita pekerjaan ciri-ciri yang untuk program ya, yang ya, berulang-ulang terus ya. dan butuh ketelitian. Jadi misalnya untuk penghitungan 0,01 komanya, nah itu bagus menggunakan software. Ya. Nah, tapi ada suatu kasus gini Pak, Hmm. dia misalnya contoh mau membedakan dulu saya pernah bikin penelitian tuh gini, membedakan orang yang sakit idiot dengan yang normal. Hmm. Nah, itu tidak bisa hanya pakai prosedural, Pak. Jadi kalau prosedural kan bisa gini, Pak. Dia hanya mengandalkan masukkan tes IQ-nya. Ya, jadi misalnya Hmm. yang disebut kalau di prosedur ya, Pak. Hmm. Jika IQ nilainya dari 90 misalnya sampai 100 ya masih dianggap normal. Tapi kalau IQ-nya hanya 50 sampai 90, bolehlah dianggap namanya misalnya imbisil, moron. Nah, itu. Jadi dia melihatnya prosedur aja. Pokoknya jika dia pakai kondisi jika kan, if pakai if biasanya. Jika nilainya segini, hasilnya ini. Jika nilainya segini sampai segini, hasilnya gini. Nah, Ada ada ya orang yang IQ-nya di bawah 90 ya? wah ada Pak. Yang masuk SLB itu di bawah 90 Pak. Yang imbisil, moron, Atau idiot. ya menurut menurut penelitian saya pernah baca tuh banyak kejadian di Afrika. Di Afrika sana ada orang yang IQ-nya di bawah 90. Nah, terusnya kalau kita bilang dia IQ-nya 90 bukan menghina dong berarti kan itu fakta ya. Ya betul ada Pak. Iya, baik baik. Betul. Nah, tapi sekarang kan masalahnya gini Pak. Ketika kita tadi balik. eh,
kita tadi kan Bapak udah bilang kalau Hmm. orang Afrika itu ya maaf aja, Hmm. misalnya bodoh banget gitu ya. Tapi beberapa hal mereka itu masih bisa normal, Pak. Tanda kutip. Ya. Jadi rupanya ada penelitian baru, Hmm. kecerdasan manusia itu tidak hanya dari IQ. Kan dia ada yang namanya EQ, emotional quotient, Ya. ada yang namanya SQ. Spiritual, which is. Mm-mm. Nah, akhirnya tapi kalau itu kan nggak dibahas jauh, Pak. Jadi akhirnya penelitian itu mulai berkembang gini, Pak. Hmm. Kayaknya kalau hanya sekedar pakai prosedural nggak bisa. Hmm. Nah, akhirnya berkembang Ada pemro- pendekatan baru ya. Jadi orang bilang gampangnya seperti ini, Pak. Misalnya ya, Ya. melihat orang jahat. Hmm. Nah, kalau menurut pemrograman prosedural, dia yang lihat gini, jika orang itu sudah pernah masuk penjara, Hmm. dianggap sama dengan orang jahat. Hmm. Nah, tapi kalau menggunakan AI, dia bisa melihat dari sisi lain. Misalnya gini, Pak, mukanya apa kan biasanya gini, ada penelitian juga bilang muka orang itu Hmm. juga berhubungan dengan kejahatannya. Misalnya mukanya seorang Betul, preman, betul. Ya. ya kan Pak? Muka Jadi muka kriminal. Ya. ada penelitiannya Ada seperti itu. ada. Saya juga pernah baca itu kepolisian Inggris. Kepolisian Inggris jadi meneliti bagaimana bentuk bentuk kepala manusia, terusnya dibandingkan dengan diteliti, ya itu kan banyak kasus anak kan diteliti, ternyata ada korelasinya gitu loh antara Memang, bentuk wajah, dagu dan sebagainya itu. Makanya mereka menggunakan software software. Jadi mereka betul. jadi begitu begitu apa baru ngajuin KTP gitu kan, sudah tahu gitu loh polisi, oh ini nanti akan berpotensi jadi kriminal gitu loh Betul. dengan AI. Iya. Kebetulan saya juga ada penelitian dengan teman saya yang orang psikolog di UI, mau Hmm. buat itu Pak, tapi keburu ini, keburu pandemi. Jadi yang berhasil tuh waktu itu baru ini Pak, muka orang cerdas. Jadi orang yang mukanya cerdas, Hmm. biasanya kalau di tempat saya lulusnya cepat. Jadi Hmm. ada muka cerdas, maaf aja Pak ya, ada muka yang tidak cerdas gitu loh Pak. Baik, Nah, baik. pakai AI itu Pak, jadi ngeliat, oh nih muka-muka yang cerdas ini, nanti tentu ada data pendukung lain Pak, misalnya, oh ya IPK-nya, ya nilai rata-rata dia. Jadi Hmm. kalau di prosedur hanya tahunya gini, jika nilainya bagus, maka dia pasti lulusnya cepat. Nah, tapi ini pendekatan barunya gini Pak, eh, kira-kira kalau muka model begini, Hmm. ya dihubungkan, jadi muka yang model pinter seperti itu dan nilainya segini, dia bakalan lulus gak? Karena banyak kasus gini Pak, Hmm. nilainya bagus, tapi mungkin anak ini gugup, atau mungkin dia nggak bisa bergaul, atau mungkin dia juga ada kelainan, sehingga Ya, lulusnya jadi lama. ya, ya. Jadi, Depresi atau anxiety uh, atau uh, ada penyakit psikologis lain gitu kan. iya. Jadi kelebihannya apa menggunakan AI ini, kita Hmm. bisa meneliti sesuatu yang di luar penelitian prosedural. Kalau prosedural kan semuanya pakai angka, Pak. Angka pakai jika kan, jadi pakai range. Jika ini begini, maka begini. Tapi menggunakan AI, kita bisa tadi, jika muka model seperti ini, maka dia bisa lulus lebih cepat. Atau dibalik Pak, waktu itu saya juga pernah meneliti baru setengah ya, karena tadi pandemi lagi, muka psikopat. Jadi waktu itu cari di penjara-penjara waktu itu sama teman saya yang psikolog. Nah, jadi ketika masuk penjara nanti mukanya modelnya dihafal Pak, Hmm. masuk foto kan. Nah, Ya. jadi nanti ketika ada orang yang kira-kira dicurigain, sebenarnya maksudnya nantinya ke teroris. Jika muka seperti ini, maka langsung curigai. Ya, ya. Ya itu niru kepolisian Inggris. Jadi mereka udah bisa detect mana yang teroris, mana yang psikopat, mana yang apa istilahnya yang suka mencuri itu, Ya, pencuri, kleptomania. Ya, kleptomania betul. ya, itu. Kita sudah bisa juga, Pak. Sebenarnya saya juga udah pernah mengajukan. Teman saya juga ada kok yang dia mengajukan apa kecelakaan. Jadi waktu bukan kecelakaan, bencana alam. Hmm. Jadi dia bikin kayak sebenarnya sudah ada Pak pengembangannya kalau di Indonesia itu namanya di Badan Nasional Penanganan Bencana. Jadi lihat peta model tanah seperti itu sebentar lagi itu mau kena tsunami, mau kena misalnya gempa.
Bukannya meramal loh Pak, ini beda. Jadi dia lihat dari struktur tanah. Hmm. Gitu loh. Nah itu semua bisa dilakukan menggunakan AI AI. Pak. Mm-mm. Nah tapi di AI sendiri gini Pak, Hah? ada kelemahannya juga Pak. Jadi gini, AI itu kan sebenarnya bukan sifatnya 100% tepat Pak. Jadi masing-masing itu punya kelebihan. Makanya tadi metodenya ada macam-macam. Hmm. Ya kan? AI itu dia mengandalkan mirip otak manusia. Jadi AI itu kan sebenarnya namanya dia pemrograman artificial intelligence itu berdasarkan training. Jadi dia masukkan data misalnya 30 tahun, Ya. data sebelumnya Pak, jadi masukkan bisa peta-peta, atau kalau memang daerah banjir, masukkan curah hujan 30 tahun yang lalu. Hmm. Nah, plus foto. Jadi misalnya bagaimana dulu tuh foto misalnya petanya Indonesia sebelum banjir tahun 30 tahun yang lalu, misalnya 19 berapa 1990 Hmm. sampai sekarang. Ya, ya. Baik. Nah, itu AI namanya Pak. Jadi AI itu adalah eh, apa suatu metode untuk bisa dikatakan untuk menganalisis atau memprediksi data ke depan, tapi menggunakan data yang sebelumnya, Hmm. itu Pak. Nah itu AI, ya kan. Nah ada juga namanya fuzzy, fuzzy logic itu dia logikanya gini Pak. Hah? Dia pakai kata-kata sebenarnya dia mirip namanya dengan logika binomial. Jadi kalau kemungkinan itu hanya ada Logika dua, apa, Pak? binomial Sorry, Pak, Bapak. binomial, Binomial. ya binomial. Oh iya. Binomial itu artinya dua kemungkinan. Kalau nggak benar ya salah. Oh iya, iya. Ya, jadi di fuzzy itu seperti itu Pak. Makanya namanya fuzzy ya, ngebingungin istilahnya ya. Iya, jadi dia orang bilang bukan bingung sih, sebenarnya dia nggak mau kasih jawaban pasti Pak. Contoh gini Pak, uh, misalnya tadi peramalan muka seseorang, dia bilang 90% mukanya teroris, Hmm. 10% mukanya orang normal. Iya. Nah, seperti itu Pak. Jadi dia menunjukkan 90% itu jadi kemungkinan besar. Hmm. Jadi jawabannya itu Pak. Jadi makanya kalau disimpulkan sekarang kan kalau sudah logikanya sudah lebih besar kemungkinan besarnya daripada kecilnya, berarti kan Hmm. ya udah jawabannya hampir dipastikan, biarpun nggak semuanya ya. Iya. Ya tadi jawaban 90% ya dia seperti itu. Decisionnya pasti milik ke yang besar kan? Betul. Jadi tetap ada risiko Pak, sama nanti sama kayak di trading juga Pak. Dia bilang misalnya 90% ini beli, 10% jual. Ya sudah, ya memang kemungkinan besar beli, tapi bukan berarti ya siapa tahu namanya lagi dapat kasarnya dapat apesnya lagi yang 10%, ya Ya. kena juga, tapi kemungkinan Hmm. besarnya beli gitu Pak. Jadi Ya, ya, baik. itu yang namanya logika fuzzy. Jadi dia melihat dari mirip binomial, dia dua sisi. Hmm. Dia melihat satunya itu ada dua kemungkinan, kalau di kayak di forex kan jual beli, atau kayak tadi pasti tidak, sorry, terjadi sama tidak terjadi. Jadi kalau ada tiga kemungkinan dia nggak bisa Pak, dia hanya bisa sesuatu yang dua, biasanya itu fuzzy. Oh, pasti ya. Nah Hmm. ada lagi yang lain ini Pak, namanya pattern recognition. Jadi pattern recognition itu seperti kayak di Pattern uh, record. recognition, pattern, bentuk, mengenali bentuk. Oh, recognition. Ya, recognition, pattern. Jadi, Pemahaman pattern. pemahaman bentuk, Pak. Pattern, kan pattern Oh, itu suatu bentuk atau pola. pemahaman pola gitu ya. Mm-mm. Kalau bahasa gampang itu seperti Bapak, sekarang kan ada pemrograman yang bisa gini, Pak. Kita kasih teks, terus dia di-scan. Nanti Hmm. dia mengenali bentuk teksnya, terus dia bisa jadikan dari dokumen yang dari foto menjadi Tag. kertas, dari teks tulisan. Hmm. Nah, itu pakai pattern, Pak, pattern recognition. Pakai pattern ya. Atau juga bisa sekarang dia dideteksi di kedokteran, Pak. Jadi jika misalnya dia pemeriksaan pakai mata, Hmm. jadi di mata manusia itu kan sebenarnya ada mata-mata tertentu, bentuk tertentu tuh sakitnya tertentu. Jadi nanti bisa kenalin ketika ke dokter, tinggal diperiksa lensa matanya, Hmm. oh dia bilang kalau lihat dari bentuk dikenali ini penyakitnya misalnya darah tinggi,
Misalnya kanker, bisa Pak dari mata. Nah Ya, itu namanya pattern. dari itu ya, pembacaan retina gitu maksudnya Pak ya. Betul Pak. Iridologi ilmunya kalau di kedokteran. Itu. Atau kalau di kepolisian juga ada menggunakan sidik jari. Pengenalan pola sidik jari. Itu juga menggunakan pattern. Mhm. Nah, makanya saya bilang tuh macam-macam Pak gunanya. Nah, kalau ciri-cirinya pattern ya tadi dia mengenali, jadi dia harus ngumpulin dulu Pak cara bikin pattern ya. Biasanya pattern itu dia harus ada expert sistemnya. Jadi misalnya dia sudah punya klasifikasi sidik jari, ada berapa biji. Jadi dia mengenali misalnya ada 5 pola, 6 pola. Nah, nanti dia kelompokkan di pola-pola tertentu. Iya, betul. Gitu. Sama seperti mata tadi kan, bagaimana mata yang sehat, bagaimana mata yang sakit. Sakitnya dia bagi, misalnya sakit yang hubungan dengan gangguan darah, kanker. Semakin database-nya lengkap, ya makin bagus peramalannya. Iya, iya, baik. Gitu, Pak. Nah, itu kalau menggunakan pattern. Nah, ada lagi satu lagi tadi yang Bapak tanyakan, genetic algorithm. Nah, Mhm. genetic algorithm itu sebenarnya dia sama dengan kayak AI, hanya bedanya gini, Pak. Dia pendekatan dia kalau tadi kan kalau di AI itu kan dia menggunakan data sebelumnya. Mhm. Jadi data sebelumnya itu kalau di AI ya, Pak. Mhm. Nah, itu dia kumpulkan nah polanya. Nah, habis dikumpulkan dia nanti bentuk suatu semacam kesimpulan singkat, Pak. Jadi misalnya, oh dari data yang banyak misalnya gini, dia akan dibentuk garis, jadi kayak garisnya bisa garis lurus. Nah, berarti nanti kalau garisnya naik, berarti nanti yang kedepannya naik. Nah, itu kalau menggunakan AI. Tapi khusus kalau di GA, G itu kan sebenarnya algoritma genetika. Mhm. Dia mengenali pola, Pak. Jadi dari 30 tahun itu dia cari rumusnya. Mhm. Wah, ini menarik Pak. Jadi dia bisa membuat rumus. Iya, Nanti dan rumusnya outputnya. bisa acak, Pak. Jadi kan kebanyakan kalau sekarang jeleknya di Indonesia ilmu pengetahuan itu kan ini, Pak. Kemarin makanya saya bilang disertasi saya itu menarik karena Mhm. kebanyakan pola-pola di ekonomi atau mungkin Mhm. di matematik, polanya itu selalu linier, Pak. Jadi dianggapnya misalnya tahun ini 2, besok 4, besok Mhm. 8. Padahal ada pola-pola tertentu yang kayak di saham atau di forex itu polanya random, Pak. Acak kan Bapak lihat deh datanya kadang-kadang orang bilang hasil naik kok jadi turun, turun jadi naik. Malah orang bilang, "Oh ya kalau kayak saham pakai blue chip, besok pasti naik." Atau malah turun, tiba-tiba Unilever dipecah, di split. Nah, jadi kan random seakan-akan ya kan Mhm. waktu itu. Nah, di genetic algorithm itu dia mengenali gini, Pak. Eh, dia ada pola yang namanya crossover sama mutan. Jadi dia akan bilang di sini tanda kutip dia akan deteksi bisa gini Pak. Kalau percaya atau enggak ya Pak, Mhm. sebenarnya apa yang kita alami sekarang itu merupakan pola yang berulang Mhm. dulu udah pernah terjadi. Itu percaya atau enggak ya Pak? Jadi contoh gini, dulu pernah terjadi partai Indonesia itu banyak. Mhm. Nah, sekarang juga terjadi kan Pak? Iya, Kan kita umur juga nggak terlalu jauh ya Pak. Jadi ngalami iya, dulu partai cuma hanya ada Golkar, PDI, P3, akhirnya ngembang banyak. Sebenarnya ada mirip seperti dulu Pak. iya, iya, betul. Ya kan? Terus pola banjir dideteksi itu angkanya aneh-aneh itu Pak. Sekitar 10 kalau enggak 30 tahun banjir besar tuh berulang. Mhm. Ada pola berulang. Di situ Pak. Nah, di saham juga atau di forex semuanya ada Pak. Nah, yang dikenali itu Pak di algoritma genetika. Makanya kalau ingin bisa untuk AI atau algoritma genetika datanya nggak cukup hanya 5 tahun Pak. Mhm. 30 tahun. Minimal 10 lah. Tapi kalau mau Mhm. bagus itu 30 tahun. Oh, iya, iya. Nah, itu Gitu. eh sebagai oh ya ada satu lagi Pak. Mm -hmm. Genetik algoritma. Ada lagi satu, saya tadi siang Google browsing ada namanya game teori. Game teori. Iya, game teori. Bapak pernah dengar? Pernah. Ya, game teori ini juga ada yang menggunakan untuk sebagai IE. Nah, saya juga nggak tahu itu bagaimana cara aplikasinya gitu.
hanya tahu tahu aja gitu loh, baru ada yang menggunakan game teori. Soalnya menurut si penemunya itu, jadi semua kehidupan ini bisa bisa dipelajari dari game teori dan bisa dibuatkan rumusnya. Seperti kita permainan catur Hmm, atau permainan itu tiktak itu kan, iya. atau catur Cina ataupun permainan-permainan yang anak-anak itu, Hmm, atau permainan gajah, apa istilah sweet kata anak-anak itu. Nah itu sebetulnya bisa tahu gitu loh. iya. Jadi gini Pak, game teori itu sebenarnya pengembangan dari kan tadi saya bilang Pak, makin ke sini teori itu kan makin makin berkembang Pak. Jadi Ya, contoh dulu itu orang hanya taunya AI, akhirnya AI pecah kan, ya, dia kenal dari namanya Fuzzy. Habis Fuzzy dia pecah lagi, jadi dipisah AI sama Fuzzy, terus ada genetic algorithm. ya, Nah, ya. yang terbaru itu seperti yang saya tulis di disertasi saya pakai ANFIS. ANFIS itu Adaptive Neural Fuzzy Inference. Artinya hibrid, Pak, gabungan. Nah, pengembangan dari hibrid itu bisa macam-macam, Pak. Ke game teori. Ya tadi yang Bapak bilang ke permainan. Ah, Banyak, Pak. Saya juga bisa. Kemarin saya dibilang sampai dibilang, saya ngeramal, saya dibilang paranormal. Padahal itu game teori, Pak. Ini contoh, saya pernah, Bapak bisa coba sendiri di rumah. hmm, eh, Main judi. Ini saya pernah ya bukannya untuk ngajarin jelek, tapi biar Bapak bisa tahu sendiri. iya, Pakai koin Pak, mata uang ya, kan ada tuh dua sisi kan. Jadi ya. angka dengan gambar. Ya, Nah, kalau di mat ya itu kemungkinannya 50-50 kan? iya seharusnya. Tetapi Ya. sebenarnya bisa gini Pak. Pernah ada penelitian di statistik, tapi statistik akhirnya ke game teori. Hmm, Nah, jadi kalau kita masang atau kita trading 3 kali, jadi hmm, misalnya uangnya dilempar, terus hmm, uangnya dilempar lagi, uangnya dilempar lagi. Jadi dilempar 3 kali, hmm, ya kan? Nah, kan pihak yang masang tuh ada dua, Pak. Ada hmm, pihak bandar sebagai bandarnya, ibaratnya kayak broker. Ada kita sebagai tradernya. hmm, Nah, kalau menggunakan game teori, itu kalau benar teorinya, Pak, hmm, kita bisa menang 70% banding 30 kalau apa mengikuti game teori itu. hmm, Nah, nanti boleh dicoba aja Pak, kita main sebentar, kalau nggak percaya Bapak yang hmm. lempar mata uangnya, nanti saya ajarin teorinya sebentar, bisa nebak saya. Berapa kali saya kan taruhan sama teman Pak, kayak bercanda, ayo menangan siapa, bisa menangan saya terus Pak. Itu teorinya game teori sebenarnya. Makanya Iya. itu hebatnya, oh kok bisa ya dia, karena dia sudah pakai probabilitas Pak, tadi saya bilang dia mirip-mirip udah gabungan dengan fuzzy, sama ada genetic algorithm. Jadi, Oh, jadi antara fuzzy and GA itu mm-mm, bisa bisa membentuk game teori gitu Pak ya? iya, salah satunya Pak ya, ada game theory, ada ANFIS, terus ada nanti hierarki, macam-macam Pak. Makanya kan tergantung sekarang Oke, penggunanya tadi mau anti masuk anti singkatannya apa Pak? Maaf saya belum catat. adaptif, Ya, oke, adaptif, neural, oke, fuzzy, fuzzy, inference, system. Jadi sebenarnya maksudnya adaptasi kan, adaptif itu kan dari kata sistem yang dia adaptasi, jadi sistemnya bisa beradaptasi dengan angka-angka yang sekarang. hmm, Neuralnya itu untuk jaringannya, untuk pembelajaran. Jadi dalamnya neural kan juga sebenarnya dia ada proses pembelajaran menggunakan GA, hmm, neural. Nah, fuzzy-nya itu tuh untuk bikin kesimpulan, Pak. Jadi kan dia nanti bikin klasifikasi. Jadi misalnya mana yang termasuk kelompok beli, mana yang termasuk kelompok jual. Itu namanya fuzzy inference system. Jadi untuk hmm. klasifikasi. Nah, dia gabungan semua Pak. Maka saya bilang kan sekarang orang tinggal nanti boleh aja besok mau digabung lagi boleh. Misalnya mau bikin Ya. teori baru, misalnya mau digabung dengan deret Fourier atau mau dengan deret Pascal mungkin. Saya kan juga ya belum pernah nyoba ya, tapi bukan nggak mungkin tuh Pak. Karena kemarin ada yang kasih ide, orang Rusia bilang gini, coba kita pakai deret Fourier. Tapi saya belum sempat apa nyoba karena gini Pak, deret Fourier itu kan sesuatu yang sudah bisa diramalkan.
Jadi dia mirip kayak deret Pascal, Pak, yang angka ada 1, 1, nanti dijumlah 1 tambah 1, 2, berarti 1, 2, 1. Nanti dijumlah lagi 1 tambah 2, 3, 1, 3, 3, 1. Jadi sesuatu yang orang bilang dia ngikutin suatu pola yang sudah ada. Padahal kalau penelitian yang saya, itu kan kita meneliti dari data-data yang ke belakang, Pak. Jadi data bisa 30 tahun ke belakang. Kalau dia kan udah polanya udah dia bilang bahwa menurut, jadi kayak orang bilang itu kayak ramalan masa depan itu harusnya habis gini begini, habis begini begitu. Jadi dia udah kayak di orang bilang sudah, kalau di bahasa fazinya dia namanya peramalan maju ke depan, Pak. Feed forward. Kalau saya back propagation, peramalannya ke belakang. Jadi berdasarkan data historis, Pak. Jadi data historisnya seperti ini, nanti hasil kedepannya kayak begini. Nah, Enggak, kalau yang pertanyaan saya kalau back propagation untuk apa, Pak, gitu? ya tadi untuk yang punya data yang ke belakang, Pak. Misalnya saya ingin meramal ke depan, saya berdasarkan data-data historis 30 tahun yang lalu. Meramal ke belakang, back. Back propagation tapi digunakan untuk yang masa depan. Kita kan kalau sekarang yang digunakan banyak di seluruh dunia kan, kita kalau mau meramal ke depan kan pakai data historis, Pak, data yang terdahulu. Nah, tapi kalau menurut pendekatannya feed forward, bahwa sebenarnya hidup kita itu sudah ada polanya, Pak. Jadi kedepannya udah bisa diramal, nggak usah lagi lihat ke belakang. Jadi ini pendekatan yang berbeda, Pak. Gitu. Kalau saya memang ikut pendekatan yang kalau kita berdasarkan data sebelumnya dong, kehidupan lalu kita itu menentukan kehidupan masa depan. Nah, ya ini memang salah satu yang jadi semacam visi saya. Jadi kalau menurut saya kesulitan kita trading, kita menggunakan data yang terjadi saat ini, ya kan? Kita kan nggak bakal tahu apakah nantinya akan naik apa turun gitu kan? Iya, betul. Umpamanya saya lagi berpikir gitu loh, pikiran saya karena loncat gitu kan. Umpamanya kita bisa menembus TF itu bukan TF 0, misalnya TF -1 atau -2 gitu. Maksudnya min itu udah lebih mendahului gitu loh. Nah itu kan pasti porsi menangnya itu lebih tinggi kan? Iya, karena betul. Iya. Ya itu jadi semacam semangat saya gitu loh untuk belajar AI atau GA atau apapun lah istilahnya. Yang penting mampu menembusnya itu gitu loh. Paling nggak memberikan sebuah gambaran yang mendekati gitu. Iya, Pak. Ya tadi makanya saya bilang kenapa orang akhirnya teori fazi itu bukan fazi, sorry, teori analisis teknikal itu tidak sama dengan kenyataan. Itu yang saya bahas benar di disertasi saya. Terus gini, adanya gap. Jadi kelihatannya dari analitis bilang harus beli, tapi nyatanya jual, rugi kan. Jadi orang bilang bicaranya gini, hanya broker atau cukong aja yang tahu kapan naik dan kapan turun. Gitu. Malah ada yang sebel pakai teori analisis. Ya, itulah Pak. Makanya saya bilang tadi gini, karena adanya perbedaan gap itu, akhirnya saya bikin pendekatan baru. Jadi sebenarnya bukan pendekatan baru-baru banget, Pak. Jadi sebenarnya kan peramalan saham itu ada dua, atau saham atau kripto atau forex ya, Pak. Ada yang dia meramalnya itu pakai technical, jadi pakai indikator. Yang banyak tuh buku-buku, rata-rata mayoritas saya bilang mungkin 99% tuh buku-buku itu membahas pasti pakai analisis teknikal. Nah, tapi kalau ahli ekonomi, dia membahas itu pakai teori fundamental, Pak. Fundamental. Baik. Ya, fundamental itu contohnya, kalau mau melihat dari volatilitas saham atau forex, itu bisa dilihat dari pendapatan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara. Gitu. Disebutnya GDP, Gross Domestic Product. Atau juga bisa dilihat dari tingkat pengangguran atau dari inflasi. Nah, sebenarnya cara itu lebih tepat, Pak. Tetapi jeleknya gini, Pak. Itu untuk jangka panjang biasanya. Karena data itu kan di rata-ratanya per tahun. Jadi, kelemahan cara itu, kalau untuk jangka pendek, dia nggak bisa. Tapi kalau untuk jangka panjang, bisa untuk setahun, pasti benar.
Saya udah lihat sendiri Pak, yang aneh nih ya Pak ya, penelitian saya di saham ya, sama forex atau kripto sama itu semua. Jadi kalau data grafik itu semua di rata-rata misalnya gini Pak, tahun 2001 sampai 2002 naik sebesar 10%. Sama Pak anehnya semuanya. Jadi saya pas waktu saya rata-rata semua, 2001 ke 2002 itu naik semua. Tetapi sekarang jadi masalah gini Pak, broker itu kan dikasih kesempatan untuk modifikasi. Makanya kan kalau lihat dari cara kerjanya, broker itu kan dia tidak terikat oleh bank, dia langsung dari market pasar. Jadi caranya, nah bisa aja. Jadi hari ini broker ini misalnya harusnya naik 10% ya Pak, dia turunin rugi 5%. Nah, tetapi besoknya dia jadiin misalnya 15%. Jadi tetap nanti di rata-rata dalam setahun, ya tadi kan 15% sama minus 5 jadi 10%. Jadi boleh modifikasi, Pak. Saya ada sedikit pertanyaan soal masalah broker. Saya dengar selentingan, entah benar entah enggak. Jadi si broker itu sebetulnya bisa membuat semacam signal palsu. Bisa, betul. Jadi misalnya dia mengeluarkan signal misalnya three black candle, ya kan seharusnya itu kan posisinya jual atau beli. Orang jadi salah ngambil posisi jadi balik gitu. Bisa. Nah iya, itu saya soalnya pernah nyoba itu pakai three black candle gitu selama setahun, oke bagus, tapi begitu saya tambah 1 bulan lagi langsung habis modalnya. Nah itu saya ada satu robot yang seperti itu, jadi saya lagi mikir, wah ini sepertinya di bulan Januari itu ada semacam nggak beres gitu loh, karena dari 150 trading dengan signal triggernya by three black candle, semuanya yang dikatakan three black candle itu benar gitu loh, tapi cuma ada satu salah gitu kan. Berarti kan jadi ada satu janggal gitu loh. Ya makanya saya gini Pak, ya gini lah Pak, saya dulu pernah disuruh orang, tapi ini mungkin konsepnya agak sedikit beda ya. Pas waktu itu dari Singapura, saya disuruh bikin program kayak mesin judi, kayak dingdong. Jadi dia bilang gini, Pak, tolong buatkan mesin kelihatannya random. Tapi kan risikonya random itu masih bisa Pak, dalam misalnya dalam 30 kali diputar, dia bisa 3 kali menang. Misalnya 30 kali ya Pak diputar. Nah, tolong atur Pak, dalam 30 kali itu hanya boleh menang sekali. Tapi seakan-akan kelihatan random. Nah, akhirnya saya akalin Pak. Akalinya gini, misalnya kita mau angka yang keluar itu angka 5, ya Pak. Jadi saya bikin programnya, saya bikin angka random 1 sampai 4 dan 6 sampai 10. Jadi kan pasti nggak akan keluar Pak angka 5 itu. Nah, baru di menit-menit yang terakhir, saya random lagi, angka 5-nya keluarin sekali. Nah, udah maksud saya Pak. Jadi bisa diatur Pak polanya memang. Intinya kayak tadi. Bisa diatur Pak. Betul, pola itu bisa. Makanya kan di tempat saya punya semacam signal ya Pak. Jadi pakai indikator namanya BWMFI. Nanti kita boleh coba tuh Pak. Kalau di MetaTrader 5 enaknya dia ada Pak. Kalau dulu saya bikin MetaTrader 4 itu bikin sendiri indikatornya. Jadi dia ketika warnanya biru ya, itu berarti ya tadi sedang ada pembalikan. Mungkin saya langsung share aja deh Pak. Nih biar Bapak ada bayangan daripada ngobrol kan kayaknya takutnya nanti nggak ada bayangan nih, langsung saya share ya Pak, share screen. Oh, saya kalau nggak salah pernah pakai indikator model gitu, kalau nggak salah dalam bentuk dot ya. Jadi ada dot merah, dot putih. Jadi lagi bullish, bearish begitu. Enggak, ini beda Pak. Dia bukan hanya bullish bearish, dia ada 4. 4 ya. Makanya saya mau liatin dulu sebentar nih Pak, biar ada bayangan lah Pak. Gitu. Baik. Sebentar nih Pak. Nah, moga-moga kelihatan deh.
Ya, kelihatan nggak nih Pak? Saya tulisannya robot ini. Bentar. Oh, sudah. Ya, ya, ini kan. Mm-mm. Nah, itu Bapak lihat di situ. Dia ada warnanya, tapi ini kecil-kecil ya, coba cari. Nah, ini yang besar nih Pak. Hmm. Dia warnanya sebenarnya ada yang pink, ada yang coklat, ada yang biru. Pink, coklat, biru, oke, udah kelihatan. Kelihatan ya Pak? Nah, Ya. itu tadi Pak. Jadi kalau dia ini nama filternya itu BWMFI dari insert. Kalau untuk yang MetaTrader 5 itu ada Pak. Indikator, dia ada nih, Market Facilitation Index. Tuh. Oke. Nah, dia ada modelnya seperti ini, Pak. Jadi sebenarnya yang terjadi apa, Pak? Ini kan dia udah pakai perhitungannya dia pakai moving average ya, tapi dia sudah memang batasin gini, Pak. Warna biru itu menandakan kalau ada pembalikan. Jadi kan sebenarnya kayak tadi ada teman bilang, katanya signal di mana? Misalnya entah ngambil dari signalnya orang atau mungkin dari forex.com, dia bilang hari ini harusnya jam segini sinyalnya harusnya beli. Tapi nyatanya dia dibalik, Pak. Gitu ya. Lihat di sini, lucunya ini dibalik, Pak. Jadi kalau warna biru-biru ini, dia terjadi pembalikan tren. Jadi memang cukongnya atau ada bandar atau ada pihak-pihak yang ingin membalik trennya. Nah, kita buktiin ya, Pak. Nih, coba. Ini kan ada garis namanya moving average. Yang kuning. Oke. Nah, Ya. kalau ke atas, itu sinyalnya biasanya disebut bullish. Naik. Atau kalau memang lagi posisi candle-nya di atas di sini, berarti saatnya kita beli. Jadi misalnya di sini Pak, udah kita pasang aja beli, pasti dia naik. Nah, kalau di sini dia turun. Jadi di bawah moving average itu atau sell. Nah, lihat selalu kejadiannya ketika warna biru pasti terbalik dia. Lihat ya Pak, logisnya nih. Dia di bawah, harusnya jual kan? Nah, nyatanya dia naik, dibalik sama dia. Kalau cukong kan, makanya jadi naik. Seharusnya dia kalau di sini harusnya turun. Gitu Pak. Ini sama kita lihat lagi yang di sini nih Pak. Nih, ini juga nih Pak, dia di bawah ya fungsinya. Nah, harusnya kan di bawah dia sell, turun ke bawah terus. Jadi kan sebenarnya dia kalau lihat dari fraktalnya di sini nih, fraktal atas itu menunjukkan jual, panah atas, fraktal bawah itu beli. Nah, anehnya harusnya dia nih meneruskan nih Pak. Ketika dia di bawah jual, ke bawah terus ini harusnya jual terus turun ke bawah. Tapi sebelum turun rupanya dia ada cukong di sini. Dia membalik nih. Saya nggak mau hanya terus jual nih, harus jadi beli nih. Udah akhirnya ada tanda biru seperti ini langsung berbalik jadi beli. Gitu. Ini yang ditakutkan Pak, saya bilang tadi bisa dibentuk ya ini. Yang bentuk ini biru-biru ini adalah ya cukong atau bisa juga pihak brokernya. Dia pengen mengatur dengan pola tertentu, Pak. Gitu. Dilihat kan Pak. Nah, kalau saya sih masih lihat nih market ini masih aman. Kenapa Pak? Birunya nggak banyak. Ya relatif dibandingkan dengan warna hijau. Kalau hijau itu sesuai dengan tren. Jadi kalau trennya lagi di atas, ya dia beli ya naik terus. Kalau dia di bawah, ya dia akan turun. Nah, itu warna hijau. Kalau biru tadi kan pembalikan. Ya, pembalikan tren. Nah, kalau saya nggak salah, kalau pink itu dia bearish. Jadi, atau ada penurunan volume. Jadi, apa, dia itu menurun semua, Pak. Harga sama volume itu menurun. Nah, biasanya ada tanda-tanda kayak gini biasanya turun. Lihat aja nih, Pak. Merah jambu ya, di sini turun. Merah jambu di sini, ini turun. Jadi selalu kalau udah ada merah gini, pasti ada tren turun. Atau kalau saya lihatnya di sini ada kayak semacam apa hanging man ya. Bisa. Ya, hanging man itu kan pas di warna pink. Ya, bisa itu Pak. Ini kan pendekatan salah satu yang saya bilang kan kalau tadi kan hanging itu dia mendekati menggunakan teori candle ya Pak. Saya menggunakan teori fraktal. Mirip, sama hanya bedanya di sini kan saya melihat dari pola ini kan namanya indikator yang Bapak tadi bilang. Ini namanya indikator lead. Jadi kalau kebanyakan indikator yang apa
indikator menggunakan candle itu dia datanya historis, Pak. Jadi dari data-data sebelumnya, kan dia untuk membentuk 1 jam yang lalu kan dia dari misalnya ini candle, Pak. Dia melihat 30 candle ke belakang. Nah, kalau ini dia menggunakan, dia bisa meramal sendiri, Pak, ke depan. Jadi kayak tadi yang saya bilang, ini ketahuan warnanya biru. Berarti dia ada pembalikan nih. Kalau dia fungsinya dia harusnya jual, dia pasti jadi beli. Gitu loh, Pak. Jadi dia bisa meramal ke depan nih, hanya dengan melihat warna ini. Nggak usah pakai data ke belakang lagi. Oh iya iya. Gitu itu kelebihannya Pak. Kalau makanya ada 2 indikator nih. Kalau Bapak belajar yang tadi hanging itu, ya Ya. dia bisa terbentuk karena dari belakangnya 30 data itu memang arahnya ke situ. Kan itu teori candle. Kalau ini dia cukup dari apa? Dari warna ini dia bisa mengetahui ke depan. Biarpun ada resiko ya Pak, belum tentu tepat ya. Tapi ya kayak tadi kemungkinan karena berhubungan dengan Pazi, ketepatannya masih bisa 70 atau 80% lah. Kita lihat aja, makanya ini yang kalau manual ya, tanpa otak manusia kita kenalin Pak. Kayak tadi, oh dia kalau biru itu pasti berbalik. Kayak sekarang nih Pak, nih Bapak lihat nih. Ini biru nih depan nih. Kalau kita sekarang mikirnya ini kan dia di atas. Kita beli aja. Belum tentu loh Pak, ini hati-hati dia biru. Bisa jadi pas lagi gini, dia jatuh nanti. Ya kan Pak, karena kan belum tahu ini apa nih polanya. Biarpun ini kelihatan mau entah dia bilang bearish, bullish, tapi ini aneh. Gitu loh. Ya, nah ini makanya ini jangan dipasang dulu, kita harus nunggu. Nah, kalau istilah di fraktal, kita harus nunggu pasangan fraktalnya mendingan Pak, atau breakout-nya. Jadi kan sebenarnya dia ada support sama ada resisten Pak. Nah, kita nunggu nembus dulu Pak. Ini belum tahu nih tembusannya nih kan. Nah, biasanya saya nembusnya gini Pak. Kita lihat yang belakang nih, fraktalnya. Yang belakang itu kan dia di bawah. Dia di atas kan, dia di sini. Nah, saya baru mau pasang bener beli kalau dia misalnya udah tembus lewat dari ini, Pak. Jadi misalnya dia di sini. Nah, ini udah pasti beli. Kita beli. Tapi kalau belum tembus kayak begini, ini bisa tipuan, Pak. Kita lagi beli, pasti langsung jatuh. Oh, ini yang ada angka garis ini pivot ini Pak ya? Iya, betul, Pak. Jadi itu kayak batas sebenarnya kalau nggak pivot juga bisa ini. Memang itu kan batas antara support dengan resisten kan, Pak. Jadi dia memang kalau fraktal itu sistem dia langsung membentuk support dan resistannya dia. Nah, itu yang untuk dia bilang untuk lewat untuk pivot-pivotnya dia. Itu ya kan Pak. Jadi ini pendekatan baru Pak. Jadi makanya saya bilang kan Bapak mau model yang data historis atau mau ke depan Pak. Nah kalau saya memang antis itu salah satu yang dipakai itu ini Pak, BWMFI ini salah satu. Kalau saya memang punya visi saya mau itu menembus data ke depan. Saya lebih suka begitu gitu loh. Jadi untuk mengambil decision tuh nggak ragu. Nah, ini Pak, sorry, Bapak bisa lihat nih. Ini contoh ya. Dia udah lewat nih, tembus nih. Nah, ini pasti baru bisa nih kita bilang beli. Tapi harus hati-hati nih Pak. Nih, benar kan tadi saya bilang barusan naik, tiba-tiba jatuh lagi. Nah, ini harus hati-hati karena tetap ini kasusnya ini cukong nih. Dia hanya orang bilang dipompa sebentar ya Pak, supaya dia naik, tapi nanti jadi turun lagi Pak. Nah, makanya tunggu dulu nih Pak, minimal kalau di teori fraktal ya Pak, breakout, tunggu sampai dia nih candle-nya ada yang penuh satu nih Pak. Ini kan masih candle-nya dia ragu-ragu Pak. Artinya kayak begini tuh saya ngartikan gini Pak, harusnya dia naik, tapi ditolak sama pasar Pak. Pasar nggak menginginkan naik, makanya harganya turun lagi. Ya kan Pak? Terus dia juga pengen naik lagi, nggak diinginkan lagi, turun lagi. Makanya ini masih nunggu sebenarnya di prosesnya. Nah, dia baru bisa dipasang kalau sudah tembus Pak, lewat misalnya 1. Udah, baru kita yakinkan beli. Makanya harus sabar Pak. Ya. Itu makanya saya bilang tingkatannya di situ Pak. Kan kemarin saya bilang sama Bapak ada yang running peak, ya kan? Terus ada yang lamp, walking lamp. Nah, yang terakhir ini sebenarnya udah teorinya nanti di Anda fox hunting. Jadi dengan ya kasarnya kan keuangan yang terbatas kan semua orang pasti terbatas juga keuangannya Pak. Tapi kita nembaknya tadi kita dapat satu pasti dapat. Karena kebanyakan gini Pak, kalau saya hanya sekedar mau nunjukin orang mau dapat fee, gampang aja Pak. Gini, saya langsung beli, gampang ya Pak. Gini, langsung beli sama jual, pasti dapat kan Pak? Benar ya Pak? Kan udah dua-duanya saya kemungkinan dua-duanya. Kalau nggak beli kan pasti jual Pak. Bikin pending sell ya. Iya, bikin aja dua-duanya pending, satunya beli, satunya jual. Mana yang nanti yang kena? Pending sell and pending buy gitu. Sell limit dan buy limit misalnya. Pasti salah satunya kena. Ya kan Pak? Tapi cara itu ada kelemahan juga Pak.
saya pernah ngalamin sendiri ya Pak. Kalau sudah tanda biru gini, dia pinter nih Pak. Dia kan juga pakai, sekarang kan robot-robotnya broker tuh pakai AI juga Pak. Ya. Anehnya, saya pakai pending sell dan pending buy, dua-duanya bisa negatif Pak. Oh. Dia Kenapa? ada algoritmanya yang pokoknya dia lebih Kebayang nggak Pak, pintar. gimana caranya bikin negatif? Padahal ini saya pasang udah dua-duanya nih, ibaratnya saya pasang sell juga, pasang buy juga. Kok bisa dua-duanya negatif? Ya, Kira-kira Pak, kebayangnya kok bisa gitu dua-duanya negatif? Apa yang dilakukan oleh broker sebenarnya? ya itu kalau istilah saya mungkin sebetulnya kita tuh udah dipantau atau dijemput gitu, Pak. Ya, tapi kan kalau dibilang dipantau, kesannya, oh kita udah di mata-mata nih, ketahuan uang kita. Dia secara umum aja, Pak. Apa yang dia lakukan? Dia juga bermain data, Pak, sama. Dia nggak bisa memantau satu orang, tetapi dia bisa, kayak saya juga, mengumpulkan semua data-data historis. Jadi misalnya orang ada yang pasang beli jual beli jual. Nah, terus apa yang dia lakukan? Mungkin dia Pernah melakukan dengar istilah spread nggak, Pak? Spread, spread. Ya, spread. spread. Ya, tapi saya juga nggak begitu paham ada spread ya. Ya, spread itu Ah, gap data, Pak. Jadi maksudnya gini, antara jual dan beli, kita kan ada dua data nih, Bapak lihat nih, bid dan X ya di tengah nih. Jadi kalau nggak salah bid itu beli, X itu jual, hmm, ya kan? Ngebid kan menawar kan, jadi daftar ah, tawaran beli, X itu jual. hmm. Nah, kalau bedanya antara bid dan S-nya makin jauh, itu yang disebut dengan spread, selisih antara beli dan jual. Arbitrase ya, berarti ya. Bukan, bukan Pak. Jadi kan kalau kita di eh, forex itu ada namanya kan jual dan beli Pak. Transaksi jual dan beli. Kita Hmm. beli, kita jual. Nah, data di sini yang dipunyai oleh broker itu kan semua kumpulan orang yang beli dan yang jual. Nah, sekarang terjadinya gini Pak. Ah, Cara ngakalinya biar beli dan jual itu negatif, dia kan melihat dari spreadnya Pak. Jadi misalnya selisih Bapak di situ ditulis jualnya belinya Rp2, jualnya Rp3. Kan hmm. orang pengen cari untung kan. Jadi Ya. spreadnya satu. Nah, Hmm. yang dilakukan broker, dia spreadnya dia gedein, Pak. Jadi misalnya spreadnya 4. Jadi logikanya ada beli satu, ada jual 5. Padahal data di situ dia 2 dan 4. Nah, karena spreadnya besar, Bapak mau beli di angka 2 pun negatif. Bapak mau jual di angka 3 pun negatif juga. Karena spreadnya si broker itu besar banget. Makanya itu ada orang bilang istilahnya curang dia. Nah, itu salah satu cara broker supaya dia bisa komisinya nol. Bapak pernah lihat kan, Ber- nggak ada komisi. Digedein sama dia spreadnya. oh, berarti data yang dikirim ke komputer kita itu sebetulnya sudah diolah ya, Pak ya? Ya tadi, spreadnya dinaikin, Pak. Akibatnya, Bapak lihat deh, kita seakan-akan pengen nih beli. Titiknya nggak pernah tepat loh, Pak. Jadi saya mau beli, misalnya di poin, misalnya gini, yang sekarang nih lagi untung nih, di tulisannya Pak ya, di 15.120 nih. Di saya kan, di bawah kan. Kita nih beli di sini nggak bisa, Pak. Pasti pas waktu dibeli, dia lompat ke atas. Ya, Hmm. nih kita coba aja deh Pak. Moga-moga bisa nih. Saya takutnya soal lagi naik gini deh. Beli ya Pak. Coba buy. Nggak kelihatan lagi nih. Sebentar. Lama dia. Jadi kalau dia pas waktu kita beli kayak tadi nih trading buy Hmm. stop. Nah, tuh Bapak lihat. Aneh kan? Saya maunya angkanya di 130. Tapi kok lompatnya sampai 150. Hmm. Itu yang namanya spread Pak. Hmm. Jadi ini kadang-kadang kenapa ada broker yang bisa didapat untung. Dia mainin di spread Pak. Jadi dia cara pemrogramannya bikin apa yang diajukan, dia kan punya program sendiri tuh namanya sebagai broker kan. Jadi apapun yang kita tembak ditambah aja spreadnya. Jadi nggak pernah tepat. Jadi itu alasan kenapa kita trading kok nggak pernah dapat. Misalnya gini, sebenarnya ini dapat nih sinyalnya. Misalnya
Keuntungan itu dapat kalau benar-benar Bapak di 130 sampai 140. Logika ya Pak. Jadi dia naik nih, Bapak bisa beli di 130, dia akan naik di 140. Lalu baru turun. Tapi karena Bapak dia pakai spread tinggi, spreadnya dibesarin, buy aja Bapak udah 150. Dia malah rugi kan? Karena dia hanya sampai 140, habis itu turun lagi. Nah, itu yang menyebabkan orang bilang, kenapa turun, kenapa rugi? Nah, dia juga pakai robot, Pak. Jadi orang bilang robotnya, tapi beda perintahnya gini, Pak. Ketika ada orang beli, naikin spreadnya di atasnya. Kalau beli. Tapi kalau sell, turunin seturun-turunnya. Jadi, harusnya bisa, ini harusnya sell ya. Kalau Bapak dapat dari sini, misalnya anggaplah ini 15.140. Ini 15.100. Ya. Nah, pas waktu sell, posisinya nggak di sini, Pak. Taruh di bawah di sini. Jadi akibatnya, ya nggak pernah nyampe kan, Pak. Karena spreadnya gede. Dia kan kasih spread 20. Ini juga spreadnya 20. Misalnya, dari sini, posisinya, dia 20 itu di sini. Di sini nih. Kebayang nggak, Pak? Jadi akibatnya kan nggak pernah sell, dia nggak pernah untung, Pak. Dia bilang negatif semua. Mau dibilang mau jual juga nggak dapet, mau beli nggak dapet. Nah, itu robotnya si broker. Nah, itu yang susah, Pak, deteksinya. Ya kan, Pak? Nah, makanya AI itu bisa mendeteksi ini, Pak. Tadi, saya kan karena saya gabung antara AI dengan pakai, ini kan BWMF itu kan market, Pak, teorinya makroekonomi dan mikroekonomi. Jadi ketika harga naik, ketika volume berkurang. Kan teori pasar seperti itu, Pak. Nah, harga turun ketika volume bertambah. Nah, dia mendeteksi di situ, Pak. Ketika ada tiba-tiba gini, Pak, biasanya harusnya nih trennya hijau, tapi tiba-tiba volumenya turun banyak nih. Wah, berarti ini lagi digenjot untuk naik lagi. Dia langsung kasih tanda biru, Pak. Langsung kenalin nih, hati-hati nih. Program saya, pokoknya saya kasih program di sini, ketika biru-biru gini saya nggak akan trading robotnya. Saya hanya trading ketika warnanya hijau. Jadi robot itu hanya trading, ini kan hijau itu artinya sesuai dengan tren kan. Saya hanya trading ketika sesuai dengan tren. Entah trennya bullish, beli, naik, atau trennya bearish, turun, atau jual. Kalau biru itu artinya seperti digoreng gitu, Pak ya? Iya, digoreng. Atau orang bilang juga, ada yang bilang reversal deh. Tapi itu kan terlalu indah bahasa reversal itu, dia bilang gini, ya sebenarnya ini kita nggak tahu loh, ada yang orang bilang, bisa aja ini dibalik, belum tentu Pak. Ini kan tergantung jawabannya, tergantung cukong. Nanti kita bahas, bisa lucu nih Pak. Ini contoh ya. Ini harusnya, dilihat nih Pak. Harusnya ini kan dia jual, ya. Harusnya turun. Harusnya dia naik. Anehnya dia bisa turun. Pokoknya kalau sudah ada ini kacau deh Pak. Dia bisa dibalik-balik ibaratnya. Nggak sesuai. Di sini juga, ini harusnya naik. Kebetulan aja dia pas waktu ini biru, bener dia naik. Tapi letaknya salah kan Pak. Dia letaknya di bawah moving average, harusnya jual. Jadi intinya makanya jangan sekali-kali transaksi di biru-biru ini Pak, karena dia nggak sesuai dengan tren. Ngaco lah pokoknya, ini pembalikan tren dan pembalikan fase. Jadi nggak akan sesuai. Gitu. Tapi kalau sudah di sini pasti sesuai Pak. Kita bilang nih contoh. Yang hijau ya Pak. Dia hijau di sini, di bawah ya, posisi di bawah moving average. Konsisten kan Pak? Selalu dia di bawah. Nih, dia di bawah nih, nggak mungkin ke atas dulu. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada biru, jangan-jangan dia bisa ke atas lagi. Lihat di sini juga nih Pak, nih yang hijau. Di bawah kan? Yang hijau di sini, hijau, hijau, hijau. Bawah semua. Ketika ada biru, lihat, mulai kacau kan? Langsung ke atas. Nangkap nggak penjelasan saya Pak di sini? Iya, oke. Berarti marketnya diintervensi lah begitu Pak ya? Betul. Ini makanya saya suka bilang ya itu. Tapi dibilang juga jahat, bandar itu jahat atau cukong? Saya bilang, ya nggak juga Pak. Kalau nggak ada bandar, nggak rame. Kita lihat deh Pak, contoh nggak ada bandar di sini. Transaksinya sepi Pak. Orang bilang sideways juga bilang kan. Jadi nggak rame. Sebenarnya untung juga ada bandar. Jadi kita nunggunya gini aja Pak. Biarin aja tuh bandar tuh mau bolak-balik. Tapi ketika dia lagi dibalik, kita jangan transaksi dulu. Tunggu dulu sampai dia trennya sesuai. Jadi kita ambil
atau kita transaksi di tren-tren yang sesuai saja. Gampangnya seperti itu, Pak. Baik, baik. Nah, makanya kalau saya terus terang baru tahu BWMF ini baru tahu ini indikator ini. iya, memang baru nih Pak. Makanya saya bilang ini kan indikator namanya lead. Kebanyakan di buku-buku itu semua membahasnya lag semua Pak. Saya kan yang bahas ini kan karena saya menggunakan neural. Neural itu kan harus indikatornya harus lead Pak, harus ke depan. Tapi ini bukan bukan neural ya Pak. Ini salah satu indikator untuk mendukung penjelasan saya untuk mendukung neuralnya. Ini kan kita baru kulit. Datanya leading, maksudnya maju gitu ya Pak ya? Leading itu jadi mendahului teorinya. Jadi gini Pak, kalau kita ngomong data lag, yang kita ramalkan di sini itu berdasarkan data belakang. Bapak pernah lihat ya, ada teori tadi yang three candle. Dia bilang gini, kalau ininya turun, ini habis ini naik. Nah, itu teori terdahulunya Pak. Contoh, kalau teori fraktal yang dulu ya Pak, dia naik. Di sini panahnya up. Ya, ini kan sebenarnya artinya jual. Nah, berarti saya nanti bisa analisa lagi ya. Betul, Pak. Penyebab kekalahan three black candle saya itu kan. Betul. Nah, itu tujuannya. Dari 200 kali trading, tidak ada yang kalah, tapi sekali kalah habis gitu kan. Memang. Nah, nanti saya bisa tunjukin, Pak. Betul. Jengkel gitu kan. Iya, benar, Pak. Teorinya three black candle betul, tapi ada satu jebakan gitu. Nah, saya mau tahu jebakannya itu karena apa? Kalau karena faktor dari broker ya kita harus hati-hati. Ya, sekarang saya tanya Bapak. Ya. Menurut Bapak gimana cara jebaknya broker? Jebak broker? Iya, jadi maksudnya brokernya menjebak orang supaya kok selalu saya juga bener habis untung ketika kita main lagi kok malah kalah lagi. Jadi gini, kemenangan 30 kali bisa habis hanya karena sekali main kalah. Ya itu kalau menurut teman saya cerita itu namanya dijemput Pak. Dijemput. Jadi dia sudah tahu kita tuh udah menang berapa kali. Nanti ada sekali waktu dijemput gitu loh. Manusia tuh akan serakah gitu loh. Menunggu keserakahan kita kan. Karena menang misalnya karena sudah menang 100 kali, nanti yang ke 101 kita mainnya agak gede ya. Soalnya gue menang terus nih, ya kan? Ya, itu teori judi, itu kan sudah teori judi, Pak. Tapi sebenarnya gini, Pak. Bapak lihat deh bentuk gelombangnya ini. Jadi bentuk gelombangnya forex. Ya, coba saya gedein aja biar kelihatan analisisnya. Nah, tuh Bapak bisa lihat. Atau di sini aja deh yang gampang. Nah, bentuknya dia itu mirip dengan sinusoidal, Pak. Jadi sinusoidal itu gini, Pak. Dia naik, dia cepat nih prosesnya ya. Terus dia turun. Ya. Dia naik lagi, turun. Terus dia naik lagi, turun. Nah, sebenarnya apa yang dia lakukan, Pak? Jadi gini, Pak. Pas waktu naik, itu siklusnya dia kan berhasil mengumpulkan volume dengan harga murah. Orang beli. Ya kan, Pak? Nah, ketika dia sudah dibeli semua, kenapa dia turun? Jadi intinya dia sebenarnya kalau kita tarik garis nih, Pak. Kita bikin garis di sini. Nah, ini bisa nih sebenarnya bikin garis nih saya. Udah saya bikin nih. Nih. Tuh. Sebenarnya dia mau mengimbangin nih, Pak. Jadi ini kan dia naik, ada kelebihan kan, anggaplah ini positif. Ya kan, Pak? Nah, habis ini dia nurun, negatif. Dia nyimbangin, Pak, sebenarnya. Ya kan, nyimbangin. Jadi dia positif untuk negatif. Jadi kembali ke posisi semula. Ini juga sama nih, Pak. Dia negatif, negatif, negatif. Nah, biasanya habis ini dia nanti akan positif. Makanya tadi Bapak bilang, Bapak bisa aja pas waktu ngumpulin lagi di sini dapat nih gede ini 30 kali. Nah, apes ya. Pas lagi nyoba lagi, Bapak kena yang negatifnya. Uang yang positifnya akan habis. Karena dia memang sistemnya forex itu. Tadi saya bilang, biasanya dia kalau ada di titik ini akan kembali lagi di titik ini. Coba kita lihat ya Pak. Ini pasti balik nih. Dia posisi di sini nih Pak. Ya. Balikan di sini Pak. Pasti dia pas waktu lewat sini pakai titik yang sama nih Pak. Benar nggak Pak? Yang dibilang support dan resisten itu ya? Bisa salah satunya. Karena kan dia tadi tujuannya gini. Kalau dia bisa menembus di titik supportnya dia, ya, dia akan turun ke bawah terus.
Tapi kalau dia nembus resisten ya, resisten kan tahanan atas, dia akan jebol ke atas. Iya. Nah, sama nih Pak, lihat. Pas waktu dia di sini, Iya. nih, dia selalu kembali ke titik yang sama Pak, dari sini. Dia juga kembali lagi di titik yang sama di sini. Nanti dia kembali lagi di titik yang sama di sini. Jadi tadi itu kejadiannya Bapak, pas waktu menang, lagi di atas nih, untung. Nah, siklusnya negatif nih, Bapak maksain main terus. Udah, pasti dihabisin. Bapak mau masang berapa aja, dia pasti habis. Makanya pengalaman saya main, kita coba dulu di akun demo, dia positif nih. Kita ambil nih pola-polanya. Misalnya nih cara main yang nggak ngerti dulu ya Pak, main orang awam. Main pakai akun demo, pasang semuanya. Oh, dapat dia misalnya di mata uang ABCD. Udah, kita masang di akun real di mata uang ABCD. Dapat, tutup, jangan main lagi. Kenapa? Karena siklusnya dia kan akan kembali lagi di semula, Pak. Bapak udah dapat, saya udah pernah ngebuktiin sendiri, Pak. Ketika saya main lagi, kok uangnya sama lagi kembali. Apa nggak nyebelin nih, Pak? Saya buktiin nih barusan kan. Saya akan pasang 100.000 ya akun demo. Saya main-mainin tadi saya dapat nih 0,31 dolar. Sekarang turun. Kan asem banget, Pak. Saya bilang, wah, saya salah nih, saya mainin terus nih. Jadi, mata uang ini tidak boleh dimainkan berulang-ulang, Pak. Karena dia udah pasti kalau dari titik ini akan kembali lagi ke titik ini. Jadi artinya kalau kita punya uang awalnya 100.000, kita akan kembali lagi di titik 100.000 juga. Oke. Ya. Cakep tak maksudnya, Pak? Jadi akibatnya gitu, Pak. Jadi makanya orang bilang, maksudnya jangan rakus-rakus gini, Pak. Ketika kita menang, dapat nih, sekali, jebret, misalnya dapat 100 dolar. Udah, close dulu, keluar. Tujuannya apa? Menghindari kita kena negatif ini, Pak. Atau boleh, kita mainnya beda sesi, Pak. Jadi pas waktu Bapak main ini kan sesinya misal sesi Eropa. Nah, Bapak nanti main lagi di sesi Amerika. Atau Bapak main di sesi Asia. Atau kemarin pakai akun real pernah nyoba euro US dollar. Jadi saya udah menang 40 dolar. Iya. 40 dolar, terusnya saya paksain main-main, akhirnya balik lagi. Balik, betul. Kalah 40-an. Iya. Malah kadang-kadang kalau lagi apes kita juga nggak teliti, Pak. Bisa berlipat, Pak. Main menang 40 dolar, kalahnya 120 dolar, Pak. Sering kejadian seperti itu. Karena tadi, kebetulan lagi dapat, ini kayak gini nih, Pak. Dia baru naiknya sekali, Pak. Tapi dia ketebus negatifnya berapa kali nih, Pak? Turun. Kan sebel banget, Pak. Nah, baru habis kita nggak main, naik. Kan berarti, kenapa saya nggak main lagi ya? Nah, ini yang saya bilang tadi. Forex itu sistemnya kayak orang bilang kayak nyopet atau begal, Pak. Kita dapat sekali, keluar. Udah jangan rakus-rakus, sudah cukup. Gitu loh. Ya kan? Karena kalau kita main lagi, bukannya didetek, Pak. Kita lagi dapat pola, dia memang bikin polanya, dia kan kita nggak tahu. Kecuali kita bisa baca data panjang ya, Pak. Maksudnya data panjang itu seperti ini, Pak. Saya bikin data tahunan deh. Nih, monthly deh ya. Nah, Bapak bisa lihat nih. Tuh, lihat datanya deh, Pak. Trennya, ya, tahun 2021 di sini. 2020 di bawah. Berarti dia kenaikannya itu per tahun ini pasti harus naik. Iya kan, Pak? Kalau kita mau invest setahun. Jadi kalau Bapak mau invest duit, boleh. Taruh aja di situ, nggak usah perhatikan setahun, ya ini pasti naik. Tapi kan orang banyak yang nggak sabar, Pak, pengennya hari ini. Nah, ini udah tergantung broker. Hanya broker, kasarnya sama Tuhan aja yang tahu. Apakah dia mau naikkan duluan atau turunin, ya nggak tahu, ya kan, Pak? Tapi sudah dapat dipastikan di sini, dia kan seimbang nih, Pak. Dia pertama udah turun nih, dari tahun 2019 turun. Dia terendah di 2020. Nah, ini seharusnya dia akan naik kembali lagi di titik semula di sini, Pak. Tapi dalam waktu setahun. Gitu, Pak. Nah, kalau kita mundur yang data sebulan, ini kan data tahunan nih, Pak. Kita mundur yang satunya. Nah, bisa dilihat kan, Pak. Tadinya itu naik. Yang di sini, ya, ada kemungkinan juga tetap naik, Pak. Tetapi kalau lihat dari bulan ini, dia udah mulai stagnan, Pak. Kalau di sini kan jelas nih, Pak, nih jatuh nih, turun. Ini juga turun. Ini naik. Tapi sekarang ini naiknya dia sudah dikulminasi nih, Pak. Udah deket sama titiknya. Jadi ini dia nanti bisa aja nih masa sideways nih.
panjang terus di sini. Makanya ini udah tergantung broker nih Pak. Kalau di sini udah jaminan sama Pak, semua data broker atau data dunia itu jamin pasti sama Pak. Tapi kalau sudah datanya baik mingguan, mau harian, ya kan, ini sudah hak prerogatifnya dari broker. Dia hari ini mau naik, ya terserah dia. Hari ini mau turun, ya terserah dia. Yang penting nanti rata-rata di sini harus naik. Dah, itu aja Pak, gampangnya. Jadi makanya dibilang kan hati-hati Pak, kalau kita udah tahu trennya, sebaiknya ngilang. Karena programnya dia kan kasarnya seperti ini Pak. Itu kan teorinya sebenarnya orang banyak yang ngaku Pak, teorinya forex saham itu mirip teorinya judi Pak. Dia kan ngumpulin semua tuh. Jadi dia kan anggaplah dia bandar ya Pak. Ini teori gampangnya bandar nih. Misalnya kita buat gampang aja Pak. Ada 10 orang yang pengen masang mata uang atau dadu deh. Dadu tinggi dengan dadu rendah. 9 orang pasang tinggi, 1 orang pasang rendah. Menurut Bapak, kalau jadi bandar, Bapak mendingan keluarin hasilnya apa? Rendah atau tinggi? Rendah kan Pak? Karena kan hanya 1. 9-nya tinggi. Supaya bisa untung Pak. Nggak apa-apa dia bayar 1 orang itu dengan taruhan dia. Tapi kan Bapak dapat 9 orang yang akan loss. Nah, itu sama kayak gini juga Pak. Jadi dia udah ngitung di situ. Jadi ibaratnya dia kalau ininya pasti naik Pak. Tapi kan dia sudah atur gini. Kalau masih sebelum, ini kan hitungannya data tahunan Pak. Kalau masih hanya data harian bulanan, naik turun itu bisa diatur Pak. Dia ngaturnya nanti tergantung dari perbandingan banyaknya si bid dengan S. Banyakan mana. Makanya kita nggak bisa nentuin juga Pak. Makanya kalau orang bilang, kenapa indikator BWMF ini cukup tepat Pak? Karena dia juga ngikutin teorinya bandar Pak. Dia melihat selisih dari volume dan harga. Makanya dia bisa tahu kan ini lagi mau digoreng nih sama cukong nih. Dia bisa ada pembalikan. Tapi dia tidak bisa menebak langsung beli atau jual. Pokoknya jangan jual beli di sini aja. Udah, hati-hati. Tapi kalau sudah hijau-hijau gini, silakan nih sesuai dengan tren. Ya, itu. Ya, jadi ini sama aja semacam lampu merahnya ya. Iya, makanya ini indikator leadingnya lah Pak. Ini untuk dasar digunakan juga nanti untuk neural tuh gini. Dia nanti neural tuh memutuskan beli atau jual. Kayak tadi nih, soalnya kayak otak manusia tadi kan, pokoknya logikanya pas waktu biru-biru gini jangan apa? Jangan beli atau jual aja pokoknya gitu. Jadi action. Jangan action Pak. Jadi orang bilang keputusannya dia boleh action kalau trennya itu sesuai. Makanya orang bilang kan motonya ikut tren aja lah, jangan melawan tren. Nah ini saatnya melawan tren semua nih. Atau kita ikutin aja Pak bandarnya. Misalnya bandarnya jualnya kita ikut jual. Gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu Pak, kasus di sini dia jual atau beli. Hati-hati loh Pak, saya pernah ngecek bandar yang warna biru ini biasanya kekuatan antara bid sama S-nya itu seimbang Pak. Jadi nggak bisa Pak, biarpun bisa, kelihatan lebih gede bidnya. Memang S-nya lebih kecil, tetapi rupanya dia nilai lotnya digedein sama dia. Jadi seimbang intinya sebenarnya antara bid dengan S. Kalau mau, tadi kan teorinya ada namanya breakout Pak. Nunggu dia, namanya breakout itu gini, jangan nunggu pas waktu biru. Ketika dia habis biru, contoh gini Pak, dia habis biru hijau. Nah ini Anda boleh nih trading di sini. Tunggu breakout Pak ya? Iya, breakout itu maksudnya apa ya? Breakout itu kalau ada bahasa lain itu dia nunggu dari kondisi ini kan dia namanya kondisi pembalikan Pak, reversal kan. Dia membalik dari posisi beli jadi jual atau jual dari beli. Tapi kalau dia sudah memotong garis, misalnya sudah memotong garis dari support resistennya, ini contoh gini Pak, ini yang gampang ini deh. Dia biru ya Pak di sini nih. Kira-kira di sini. Nah, fraktal sebelumnya nih kalau mau naik, kita lihat ini kan kejadiannya belum ada di sini kan Pak. Nah, kejadiannya dia itu dia di sini ya Pak. Nah, di sini nih. Kejadiannya itu dia kalau yang ke bawahnya dia ini atau dia ini. Nah, makanya kalau udah kayak begini udah jelas nih. Oh, berarti dia nih ke sini pasti naik nih. Jadi kalau di sini dia boleh, tapi kok di sini nggak bisa jadi patokan Pak. Lihat. Misalnya kita mau anggap ini beli ya, mau naik. Ya beli sebentar, tapi kan nggak tahu habis itu dia langsung turun. Gitu loh Pak. Jadi ini nggak bisa jadi acuan Pak ini. Gitu. Makanya yang bisa jadi acuan ini nih yang hijau ini, kalau ini udah pasti jadi acuan.
Gitu Pak. Yang istilahnya paling gampang itu pokoknya yang biru-biru ini jangan diikutin lah Pak. Ini kacau nih, bikin pengacau nih. Orang bilang nih saatnya bandar itu mau ngubah-ngubah semaunya dia. Karena tujuannya bandar itu gini Pak. Dia bisa jadi ada biru-biru ini, dia ingin ikut tren tahunannya ini Pak. Makanya kan ada, kalau Bapak suka baca analisis di investing.com atau di mana lah, data tahunan itu pasti sama Pak. Saya udah pernah ngetes anehnya gini Pak. Atau saya liatin disertasi saya deh Pak. Nih, semoga kelihatan ya Pak. Nih Bapak lihat deh, ini penelitian saya mengejutkan di sini. Sebentar. Coba. Ini, makanya ini kan penelitian saya sendiri nih Pak. Mana nih? Atas dulu nih Pak. Nah, Bapak lihat nih peta ini. Ini saya meneliti data forex dari tahun 2003 sampai 2020. Polanya Pak, per tahun ya. Bapak lihat deh, polanya sama enggak? Padahal katanya kan datanya tiap bulan itu kan beda-beda kan Pak, tiap broker. Tapi anehnya ketika kita rata-rata, jadi data semua itu kan di rata-rata nih, setahun, dari tahun 2003 sampai 2004. Terus dari misalnya 2010 sampai 2011. Polanya mirip loh Pak. Bapak lihat nih, mau ini kan saya bedain nih, JPY itu Jepang, Hong Kong, Singapura, Cina, Amerika, Inggris, sama Euro. Tengah ini semua kalau pas lagi naik, naik semua loh Pak. Aneh nggak nih Pak? Tuh. Ini juga ada naik, ini juga naik. Ini ya cenderung. Berarti dengan bantuan AI kita bisa misalnya ngelihat pernya yang duluan jalan yang mana misalnya kan US dollar. Iya. Berarti kita udah bisa nebak kalau US dollarnya hari ini naik, berarti Jepang juga kurang lebih sama gitu. Betul Pak. Itu kelebihannya AI Pak. Ya kan? Itu ajaibnya kan Bapak lihat lagi di sini. Ini penelitian saya benar nih Pak. Jepang itu dia naiknya kecil nih Pak. Lihat nih. Jepang, Hong Kong, ini namanya sesi Asia nih Pak. Naik itu cuma pendek. Tapi ketika sudah mulai masuk di Euro, Eropa ya Pak. Eropa, Amerika, ini datanya naik Pak, tinggi. Jadi artinya sebenarnya sesi Asia itu sesi pertama yang terbentuk Pak. Jadi orang bilang sesi Eropa itu terbentuk dia melihat dulu sesi Asianya. Jadi kalau sesi Asianya cenderung naik, pasti nanti Eropanya ikut naik. Nah, kalau Eropanya sudah naik, Amerikanya lebih naik lagi, Pak. Gitu, Pak. Jadi patokannya Asia dulu. Asia dulu, Pak. Nah, itu makanya saya bilang tadi kan. Jadi sekarang balik lagi kita ke fungsi di sini ya, Pak. Jadi dibilang namanya apa? Random enggak kan, Pak? Ini tetap semua akan ngikut, Pak. Aturannya pasti ngikut. Asia dulu, nanti habis itu Eropa, baru Amerika. Tetapi sekarang kalau hak untuk dia mau naik turunnya seperti ini, itu hak prerogatifnya si broker. Terserah dia mau hari ini dia naik turun. Makanya orang suka kadang-kadang gini, mendingan kita konsisten aja. Kayak temen ada Pak, dia hanya trading hanya cukup pound sterling dengan USD dengan emas. Tapi dia konsisten jamnya. Untungnya konsisten Pak. Dibandingkan orang yang coba macam-macam, dia nggak tahu nih Pak, cobain semua, malah dia bisa rugi. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa ini ada sessionnya Pak. Gitu. Makanya kan suruh milih Pak, kapan sessionnya. Misalnya kayak saya ini, saya bagi nih Pak. Ini saya close dulu ya. Nih. Nah, saya bikin skrip, idenya itu ini agak lama nih Pak. Nah, sip. Nah, saya bikin session daripada saya bukain sesuatu kan kelamaan Pak. Saya bikin session seperti ini. Misalnya hari ini kan jam berapa? Jam hampir setengah 8. Ini berarti saya sesi belum Amerika nih, masih Eropa, tapi mau Amerika nanti jam 9. Nah, saya jalan. Jadi nanti semua yang di sini adalah sesi Amerika semua nih Pak. Jadi sebentar, ini kok dia nggak mau ya. Coba saya tutup dulu, ini gara-gara mungkin karena saham, saya pakainya harusnya bukan saham nih. Ya, show all dulu Pak. Show all. Nah, buka.
Ya, misalnya ini, oke, baru coba sesi Eropa. Nah, bukan, Pak. Jadi, oh, saya tahu nih Pak, nih kenapa bukan Eropa. Jadi ini kan saya pakai mata uangnya euro Pak. Dia dibalik. Jadi semua yang kakinya euro. EURCAT, EURCHF. Jadi ini karena memang saya kan kalau milih di sini Pak, milih open account-nya itu kan ada yang, waduh, ini sebentar. Nih, milih account-nya, ya. Nah, ini demo account-nya itu, ini saya milihnya euro. Mata uang base dasarnya dia, Pak. Kalau mata uangnya tadi dasarnya USD, sesinya nanti berubah semua. Belakangnya ini namanya base-nya ya. Base-nya itu jadi USD. Ini kebetulan karena base saya euro, jadi apa? Dia ngikut semua, belakangnya euro semua. Jadi intinya di sini kan dia ngikut, Pak. Nah ini kalau Bapak mau pilih, kalau udah sesi malam, milihnya yang stabil, Pak. Ya semuanya pakai euro-euro semua. Nah, ketika Bapak milihnya sesi Asia kayak gini nih, contohnya Australia Yen, ini pasti kalah Bapak, loss. Karena bukan jamnya, Pak. Tuh, makanya Bapak lihat kan nih, ada yang lucu tadi kan di JPY, dia ada biru naik. Jadi dia sebenarnya ini tahap cukong untuk mengumpulkan volume, Pak. Jadi kan dia cara ngumpulin volumenya kan, jadi kalau Yen itu terbentuk atau sesi itu terbentuk setelah sesi Amerika terbentuk. Jadi kalau ini kan sekarang dia mau akhir sesi Eropa, pengen ke sesi Amerika kan Pak. Nah, sesi Amerikanya itu nanti akan menentukan sesi Asianya. Gitu. Jadi ini nyambung Pak, nggak bisa ceritanya kalau memang kita mau trading yang benar. Jadi jangan akhirnya asal udahlah kalau menurut teori, misalnya anggaplah menurut teori candle-nya ini sebenarnya cuan nih, sinyalnya beli aja. Nggak bisa ngandalin kayak begini, ini sesinya nggak sesuai nih Pak. Ini kan yen tuh kita nanti jam 5 pagi. Kalau sekarang ya sesinya ini yang bisa. Nah, yang ini nih, EuroCAT, Euro ini bisa sekarang. Gitu, Pak. Jadi lihat sesinya, Pak. Karena tadi pembentukan sesi sekarang kan jamnya nih jam malam nih, Pak. Ini bentukan sesi Eropa dari sesi Asia yang tadi siang. Mau penutupan Jadi mau jadi pernya euro gitu semua Pak ya, euro pokoknya euro, pound sterling, Kanada, semua masuk di sini semua. Itu Pak, makanya nggak bisa sembarangan. Makanya tadi saya bilang, karena tadi saya udah neliti sendiri nih disertasinya. Anehnya, kalau dibilang itu datanya random, kenapa ini kok bisa sama nih Pak? Tahun segini sama-sama naik, tahun segini sama-sama turun. Kan kayak diatur nih Pak. Hanya bedanya tingginya aja nih Pak. Kalau di sesi Asia itu rendah nih kan Pak. Ya kan? Semakin sesinya makin ke arah Amerika dan Eropa ini ya makin tinggi nih Pak selisihnya. Karena kan sudah makin kuat sinyalnya Pak. Di sini mungkin agak lemah untuk naiknya. Di sini lebih kuat. Diperkuat lagi. Nanti dia kembali lagi kan ke awal. Nah, Asianya kembali lagi, turun lagi. Jadi dia siklus naik turun sebenarnya Pak. Jadi polanya mirip, cuma deltanya yang beda gitu ya Pak ya? Iya, atau kalau bahasa ilmiahnya slope-nya ya Pak, kemiringannya. Kemiringannya Slope. ya? Kemiringannya beda. Jadi makin sesinya makin malam, itu slope-nya makin tinggi. Gitu Pak. Makanya banyak orang nggak tahan kan, banyak yang begadang kan. Kenapa sih malam itu lebih cuannya lebih gede daripada siang? Ya iyalah, siang itu kan sesinya baru terbentuk. Tapi kalau sudah malam, sesinya makin kuat. Oh, Gitu. paling enggak saya udah punya satu semacam wawasan tambahan gitu loh. Jangan ngandelin pembacaan candle. Bahwa Betul. kalau pola itu sudah terbentuk gitu ya. Nah, sekarang saya teruskan gini Pak. Kenapa perlu seperti ini? Perlu AI atau perlu juga neural? Ini kan otak manusianya kayak tadi kan kita ngawasin, pokoknya jangan dibiru. Ini kan nggak bisa Pak. Masa kita nulis kalau pakai prosedural, emang nulis jika ini warna biru nggak boleh trading? Ya nggak bisa kan Pak? Kan ada pertimbangan juga kan tadi kan, dimana kalau yang sesi Eropanya ini mau berakhir, mau ganti sesi Amerika, ya kan? Atau yang Amerika menjadi Asia. Nah itu kita perlu keputusan. Kalau manusia kan kita juga butuh tidur Pak, butuh istirahat.
Nah, kalau saya aktifkan modul AI-nya, nah dia udah otomatis jalan sendiri, Pak. Kita tinggal tidur aja, besok pagi atau udah untungnya udah ada aja. Itu butuhnya, kenapa kita butuh AI, Pak. Kalau robot biasa nggak bisa, Pak. Jadi robot biasa dia hanya bisa batasin gini aja. Jika dia nggak sesuai dengan tren, misalnya dia atas bawah, ya dia nggak trading. Tapi jeleknya gini Pak, hati-hati. Kalau sekarang robotnya si broker itu dia cerdik, dia gedein spread Pak. Jadi seakan-akan dia beli, kayak tadi, kepancing juga itu Pak robotnya. Saya pernah loh Pak, jadi dulu tuh kan ada teori cut loss Pak. Ya udah kita pasang target price-nya bisa 20, cut loss-nya 100, pasti bisa cuan. Karena kan kita tetap harus ada cut loss Pak. Tapi pinter Pak program yang sekarang. Cut loss-nya bisa, spread-nya dia bisa jadiin 200. Jadi pas waktu cut loss-nya 150, ketembus juga Pak. Rugi semua. Kalau trailing stop tuh gimana Pak konsepnya Pak? Sama Pak, trailing stop itu kan sebenarnya mirip dengan cut loss, hanya bedanya gini Pak. Trailing stop itu dia naik Pak. Trail. Bertingkat. Jadi dia beli misalnya contohnya strategi gini Pak. Bapak ambil 0,1. Buy. Terus loss Bapak. Loss misalnya, wah kok nyangkut nih, istilahnya nyangkut kan. Dia 0,1 nyangkut. Misalnya Bapak buy itu jadi sell. Nah, pas waktu posisi sell itu, supaya Bapak bisa nembus dapat untungnya, nutup yang baiknya, Bapak pakai strategi trailing. Trailing itu bisa Bapak 0,1, bolehlah Bapak misalnya di sell-nya pakai 0,3. Sehingga nanti ketika dapat untung, kan nanti ini ada dua nih. Misalnya ini dianggaplah ini buy, ini sell. Misalnya Pak ya. Nah, nggak apa-apa ini rugi 0,03, tapi Bapak sudah dapat misalnya 0,04. Ya udah, dua-duanya close saja. Strategi trailing itu Pak. Jadi pakai, biasanya trailing itu nanti hubungannya dengan hedging, melawan apa tren yang Bapak nyangkut. Gitu. Itu strategi juga Pak. Hedging ya. Hedging. Saya belum mengerti. Saya nggak ngerti, sering dengar aja. Iya, itu hedging itu berhubungan dengan trailing Pak. Jadi trailing itu namanya bertingkat kan Pak. Jadi aturannya hedging itu bisa jalan kalau trailingnya dijalankan Pak. Jadi misalnya Bapak, biasanya teorinya 3 kali Pak. Bapak loss-nya di 0,1 lot. Berarti Bapak supaya bisa untung, atau minimal biar balik modal nggak terlalu rugi. Nah, Bapak harus pakai tren yang berlawanan dari yang tadi nyangkut, tapi lotnya dikali 3. Itu teorinya seperti itu Pak, dasarnya kalau belajar teori. Tapi kan, nah itu nanti diwujudkan jadi AI. Nah yang mengira-ngira berapa dan lebih tepat itu adalah AI-nya sendiri. Kalau kita kan hanya kira-kira 3 kali lipatnya kan. Kalau menggunakan AI dia udah bisa tahu Pak, belum tentu 3 kali, bisa aja hanya 2 kali atau sekali. Oh iya. Sama satu lagi Pak, saya kan kadang-kadang lagi mikir kalau orang forex ini kan kayak orang dagang aja sih, beli pada saat lagi murah, jual pada saat tinggi atau sebaliknya. Iya, betul Pak. Jadi kalau kita hidupin indikator zigzag, itu kan kelihatan kan? Iya. Paling tinggi, paling rendah, paling tinggi, paling rendah. Tapi saya bikin IE-nya nggak pernah tepat di titiknya itu. Misalnya pada saat paling tertinggi itu adalah posisi yang paling tepat untuk sell, tapi nggak pernah kena gitu loh. Itu apa karena salah programnya atau salah indikatornya atau karena faktor brokernya itu? Kan tadi udah saya katakan Pak, itu sebenarnya indikator Bapak sama dengan saya itu dulu pakai Bollinger Band. Dia kan juga mantul. Pas waktu dia di atas, saatnya jual. Dia nanti akan mantul ke bawah. Pas waktu dia mantul di bawah, misalnya gini kan dia modelnya, tek, tok, tek, tok. Nah, pas dia mantul di atas, udah saatnya itu jual. Nah, dia turun ke bawah, saatnya beli. Tapi ingat Pak, tapi ingat Pak, kan tadi saya bilang, broker itu bisa menggedekan spread-nya dia. Jadi, cara dia, Bapak, misalnya nih logika ya, Bapak di sini di bawah, harusnya kan beli nih, karena kan dia udah dianggap paling rendah kan Pak. Karena spread-nya dia mendadak dia gedein lagi ke bawah lagi, dia nggak langsung mental ke atas Pak, makin nyusruk lagi ke bawah. Karena spread-nya digedein.
terbalik lagi kayak Bapak ke atas. Bapak ke atas nih mikirnya, habis itu kan dia turun ke bawah, Pak. Ini harga paling tinggi kan, Bapak jual. Ya. Ditembus lagi sama dia karena spreadnya dia udah lewat. Bread ke atas, tembus ke 2 kali, 3 kali. Saya bilang, ya malah jadi loss. Gitu. Jadi triknya gimana tuh Pak untuk model begitu? Ya tadi Pak, jangan transaksi di biru ini Pak. Karena ini pasti akan diakalin sama dia nih, bisa nembak ke atas Pak. Jadi kan Ya, tapi indikator ini saya baru kenal Pak, baru hari ini saya tahu BWMFI. Iya, BWMFI Pak. Saya Nah, biasanya cuma taunya MACD atau Bollinger Band atau yang kemarin saya coba envelope, terus ya envelope. envelope mirip Bollinger Band ya. Ini sebenarnya BWMFI itu gabungan Pak. Jadi kan itu baru ya Pak. Yang dulu itu sebenarnya dia gabungannya dari dari volume indikator sama price indikator. Dia digabung menjadi BWMFI. Ini yang baru-baru nih Pak. Ini sebenarnya pengembangan dari sebelumnya. Jadi ini sebenarnya bukan indikator baru banget juga, bukan Pak. Jadi memang kalau kita lihat di sini, indikator yang betul-betul kita bilang kuno, yang udah terkenal, pasti kita ngomong moving average, ya kan Pak? Itu orang udah tahu semua MA kan. Nah, moving average juga dikembangkan Pak. Ada yang namanya adaptive moving average, ada yang namanya moving average convergent divergent, ya kan, MACD, ya kan? MACD, kalau saya nyingkatnya MACD. MACD. Ada juga nanti yang triple eksponensial, double eksponensial. Sebenarnya itu pengembangan semua Pak. Termasuk sebenarnya Ichimoku. Nah, Ichimoku itu pengembangan Pak, pengembangan dari MA. Gitu Pak. Makanya sama ini. Saya Gimana Pak? kadang-kadang kesel baca Ichimoku itu ada karena dia ini yang penemunya orang Jepang, pakai istilah Jepang. Iya, Tenkan-sen. Iya, Kijun-sen. Iya, ada Kumo gitu kan. Itu kadang-kadang apa saya punya pikiran tuh jadi ngawang-ngawang gitu loh. Karena mikirin istilah yang saya nggak ngerti itu. Jadi semacam ganjel gitu. Sebenarnya gampang Pak. Nih saya kasih inti ya kalau mau penasaran sama Ichimoku ya Pak. Nih kita coba aja Ichimoku. Ichimoku tadi ada di sebentar, Ichimoku tadi saya baca sepintas nih. Kayak di sini deh Ichimoku. Nah, itu colornya oke. Nah, bacanya simpel Pak, gini. Ini awan, kalau saya nggak salah saya juga nggak tahu hafal ya cloud-nya. Jadi pokoknya intinya ya jangan transaksi pas waktu keadaan di awan ini. Awan ini disebutnya posisi sideways. Kimco Hyo di situ kan. Nah ini kalau misalnya titiknya ada di sini Pak, candle-nya. Nah ini nih bisa kacau nih Pak. Kalau menurut dia teorinya semakin awan ini mungkin disamain dengan kayak biru gini Pak. Biasanya di awan ini biru-birunya banyak sekali. Bapak lihat kan, lihat posisi biru-biru ini kan. Yang lagi terjadi sekarang ini ya, yang terakhir. Iya, yang terakhir ini memang lagi di awan kan Pak. Makanya kan disarankan jangan transaksi. Sama seperti pas yang dibilang di BWMFI. Karena ini lagi masa nggak jelas antara beli sama jual itu bisa ganti-ganti Pak. Disarankan jangan. Nah, kecuali kalau sudah lewat dari awan ini, baru kita bisa transaksi lagi. Jadi sebenarnya dia juga pengembangan, ini kan juga moving average, Pak. Jadi dia pakai MA, ada MA14, MA50. Jadi ini kan sudah hitungan-hitungan, jadi dia membentuk awan di sini. Gitu loh, Pak. Jadi ini kan kayak angka nih, kayak ini misalnya MA1, misalnya ini MA10. Dia dikasih arsiran, nanti ini MA50, misalnya ini MA berapa. Nanti dia dijadikan analisis, Pak. Makanya dia lengkap, karena semua MA dia pakai. Orang bilang sebenarnya dia gabungin beberapa analisis. Yang jelas dia pakai moving average ya, pakai moving average divergen konvergen. Jadi dia ngumpulin mana yang divergen dan konvergen. Dia bisa ngetahui kita mau scalping atau mau pakai jangka panjang. Jadi kalau mau pakai jangka panjang itu bisa pakai warna garis yang biru dengan yang merah ini. Ya kan Pak? Jadi ada misalnya ketika garis biru ini di atas merah, kita biasanya buy atau sell. Saya pun juga udah males Pak ngafalin itu. Satu, ini balik lagi nggak akan benar kalau ininya ngaco Pak.
Itu ada Bapak baca di Google ada tuh, sorry di YouTube. Dia bilang gini, udahlah percumalah kita mau belajar analisis technical. Ada yang cerita, saya udah 20 tahun trading, belajar dia sampai ngatain, dia bilang analisis technical itu bullshit. Nggak sama semua. Dia punya teori baru namanya bandarmologi. Sebenarnya teorinya agak mirip dengan saya di sini, Pak. Jadi dia bilang pokoknya kalau udah bandar lagi main di sini jangan sekali-kali main deh, pasti kalah. Karena kita ngadepin bandar itu kan dia punya hitungan, Pak. Dia kan ngitung berdasarkan volume seluruhnya. Kayak judi, Pak, kalau udah bandar itu. Jadi ketika bandar melihat, tadi saya bilang 9 pasang tinggi, 1 pasang rendah, dia akan menangin yang rendah, Pak. Jadi konsepnya memang mirip judi, Pak. Saya kalau nggak percaya gini, makanya Bapak bilang tadi kayak saya diawasin, Pak. Sebenarnya diawasinnya bukan karena kitanya. Dia ngelihat dari, ini kebanyakan orang masangnya tinggi nih. Rugi kan, Pak? Jadi ngapain saya menangin yang tinggi? Kalau bisa angkanya saya akalin supaya jadi rendah. Sama-sama ya, Pak, konsepnya. Saya pernah nih, Pak, kejadian dulu kan saya juga penasaran tuh, Pak, ikut sabung ayam online. Yang dari Filipina, Thailand, sama Cina kan. Nah, menang saya. Udah saya tahu nih, wah ini ayam ini yang menang. Karena kan saya pakai teori probabilitas kan, game teori. Nah, anehnya, habis saya menang 3 kali, saya kan main lagi yang keempat. Selalu dari keempat, 5, 6 kalah terus, Pak. Gitu. Nah, rupanya... Sudah dijemput namanya, Pak? Iya, padahal sebenarnya nggak dijemput tadi, Pak. Karena secara teorinya tadi, saya bilang tadi, Pak, kita sudah ada di, anggaplah kalau kayak tren itu kan, kita sudah di trennya itu, tadinya menang terus, Pak. Jadi orang bilang gini, Pak, kalau kita mau ngikut tren itu kan yang hijaunya. Hijau itu sebenarnya kalau perbandingannya sama biru, itu sekitar sepertiganya loh, Pak. Jadi warna hijau ini, misalnya birunya ada 9, hijaunya itu cuma 3. Jadi kan sekarang kita udah menang nih, udah kita ambil jatah menangnya semua kan, tinggal jatah kalah kan, Pak. Main terus apa nggak tambah kalah, Pak? Itu makanya saya bilang harusnya waktu itu saya berhenti dulu. Ya namanya orang udah nafsu, Pak, mikirnya, wah bentar lagi menang lagi. Malah tambah kalah, Pak. Ya, tambah panas. Ya itu karena ada sifat manusia ya. Ya tadi EQ-nya itu. Gitu. Nah sekarang kan Bapak udah mulai sadari, jadi ya kalau dibilang sering jemput nggak juga, itu kayak kesannya kayak kita di mata-matai, nggak boleh, Pak. Jadi kalau sampai ketahuan broker itu mata-matai, sama kayak di pinjaman online kan, Pak, diaduin, brokernya bisa ditutup, Pak. Tapi memang dia pakai sistemnya gini, Pak. Dia melihat banyaknya bid sama banyaknya S. Jadi dia akan membalik nih, Bapak lihat ya, ciri-cirinya dia balik itu biasanya kalau selisihnya terlalu jauh nih, Pak. Dia pasti akan ngebalik di sini. Gitu loh. Jadi dia mau melihat masih yang ngebalik tuh, dia akan mencari siapa yang lebih tinggi. Jadi misalnya nanti di sini itu lebih banyak yang jual, ya dia akan lebih banyaknya yang jual. Gitu, Pak. Kalau di sini misalnya dia lebih banyak yang beli, dia akan beli. Gitu. Makanya jadi sebaiknya ya disarankan jangan. Nah yang licik ini Pak, kayak gini nih. Tadi warnanya kan biru, Pak. Tiba-tiba dia berubah jadi pink. Nah ini namanya dia kamuflase, Pak. Pink kadang-kadang jadi pink, jadi hijau, tapi jadi biru lagi. Dia bisa ganti-ganti. Nah ini dia lagi nyamar nih, Pak. Supaya orang yang sadar pakai ini, wah dia bisa beli atau jual. Padahal dia udah ketahuan nih pasti biru nih. Jangan diambil deh. Gitu loh. Ciri-ciri lain lagi kan kalau pakai awan Ichimoku kan kelihatan, Pak, masih di daerah awan Ichimoku loh, Pak. Ini jangan deh. Sebaiknya. Ini kan kalau kita lihat kan nih trennya naik nih, Pak. Artinya naik itu gini, Pak. Dia lagi diarahkan masuk awan Ichimoku nih, Pak. Jadi ini dia nih memang naik sebentar, tapi cuma hanya untuk supaya kasusnya dia biar kayak sideways, Pak. Supaya nggak jelas dia beli atau jual. Gitu loh. Makanya jangan, kecuali gini, Pak. Nanti ada fraktal yang dia turun terus. Nah, nggak apa-apa, ambil aja. Ini kan sekarang dia mau menuju sana, sebaiknya jangan. Gitu. Andai kan mau, boleh, tetapi jangan pasang tinggi-tinggi, Pak. Biasanya pasang aja 0,01 lot. Jangan sampai pasang 1 lot. Pasti kalah di sini, Pak. Iya. Itu teorinya, makanya saya bilang, itu AI itu di sini, Pak, gunanya. Kok sekarang kan saya ceritain di sini kan, panjang, Bapak lihat tuh teorinya banyak banget, yang pusing. Saya dulu juga gitu, Pak, pas waktu belajar ini, waduh, gimana ngapalinnya ya, Pak. Tapi setelah udah mulai terbiasa saya pakai, enakan pakai AI. Kan, Pak. Nah, mungkin saya lihatin nih, Pak, robotnya, biar Bapak lihat nih. AI ya di mana kan kemarin Bapak bilang, oh saya ragu nih, memang bisa ditaruh di AI. Bisa banget.
Nih saya Iya, lihat ya. benar, benar. Soalnya menurut saya MTL4 itu kan programnya kecil banget gitu kan. Mm-mm, Apa iya AI setahu saya kan gede-gede pakai Python gitu kan. mm-mm, Itu loh yang bikin saya bingung gitu loh. Apa iya sama aja Bapak cerita microcontroller bisa diisiin program misalnya apa yang aneh-aneh gitu loh. Ya kan mm-mm. bingung, bingung juga memori kecil kok bisa diisiin terlalu canggih gitu loh. Ya. Dalam pikiran saya. Nah, ini Pak, Bapak lihat nih. Ya. Jadi kelebihannya menggunakan eh, MT5 atau Meta Editor 5, dia itu semua indikator itu sudah punya library, Pak. Jadi dulu kan kita harus bikin lagi fungsi yang panjang, Pak. Ini contoh kayak tricks ya. Trik itu singkatannya triple exponential indikator. Jadi ada MA, tapi MA-nya yang dia pakai gelombang pakai eksponensial. Biasanya kan ada yang simple. Simple itu kan garis lurus. Tapi kalau eksponen itu kayak bentuk kayak sinus. Jadi eksponen. Nah, dulu kita bikin program ini panjang banget, Pak. Harus bikin 3 kali MA yang eksponen. Nah, dia cukup hanya pakai fungsi dari MA apa fungsi dari MT5 aja, kita tulis saja itrix apa simbolnya, periodnya, dia berapa nilai nilai dasarnya, dia mau yang dijadiin dasar untuk menentukan beli atau jualnya, udah diambil dari harga penutup, langsung jadi Pak indikatornya. Nah itu satu kelebihannya, makanya saya bilang ini kita ngomong belum belum AI-nya dulu ya Pak. Kita ngomong kenapa saya senang banget menggunakan uh, MT5, karena program-program dulu yang di MT4 itu yang panjang-panjang tadi saya bilang segajah, dia udah dibuatin modul-modul Pak. Enak nih Pak konsepnya, jadi mirip kayak bahasa Java juga, kita nggak usah nulis yang panjang-panjang, yang penting tahu sintaknya ini nih Pak, apa fungsinya. Jadi makanya saya suka baca di internet, di orang bilang kayak kamusnya MT5, fungsi-fungsi apa saja yang support. Contoh, ini saya tulis ya Pak, biar kita tahu nih. IVDIA, ya, biar kita tahu nih apa sih IVDIA. Tuh, dia langsung kasih tahu Pak, kalau memasukkan fungsi IVDIA itu butuh simbol name, itu berarti dia fungsi yang memanggil simbol dari forex. Time frame itu dia kerja di time frame berapa, mau M1, M5, M30 atau M berapa. Nah, yang ini dia periodnya, dia mulai untuk jalan pakai dasar period apa. Nah, shifting itu orang bilang kayak langkahnya, dia mau berapa step. Nah, kalau kita tahu kayak gini kan tinggal kita masuk-masukin doang, Pak. Jadilah makanya saya bilang filter saya banyak, karena saya tahu fungsi bawaannya dia, library-nya dia. Kalau bikin pakai 4, panjang banget Pak. Dulu saya bikin sampai 7.000 kali ya, bandingannya 7.000 sintak. Di sini nggak sampai 7.000 kayaknya. Lihat ya Pak. Paling banyak hanya 1.700. Nyingkat banget kan Pak. Dibandingin kalau pakai MT4 sampai 7.000 sintak Pak. Tapi dia karena sudah library-nya itu sudah dimasukkan di, jadi dia lebih canggih gini Pak. Library ini semua sudah masuk di bawaannya MT5. Yang baru-baru kayak tadi Bapak bilang BWMFI juga udah masuk nih Pak. Sebentar. BWMFI ya. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan saya. Kemarin kan saya pernah nanya yang masalah indikator. Jadi kalau Ini Pak, sorry, saya sebentar saya potong dikit, takutnya saya lupa nih Pak. Nih, BWMFI ini fungsinya nih Pak. Jadi BWMFI itu bacanya ini simbol mata uangnya, ini periodnya, volume tick itu volume ketika dia terbentuk grafiknya Pak. Tick kan ketika kita ngetik terbentuk di grafiknya itu dia mau naik turun, jadi dia kebentuk langsung dia ngasih warnanya apa. Nah, enak kan Pak? Nih, kita programnya singkat kayak gini aja. Jadi yang namanya sekarang itu yang disebut dengan PBO, pemrograman berbasis objek. Kita tahu library-nya, nah kita bisa memaduin ini semua jadi suatu sistem. Jadi sekarang tinggal Bapak aktifin aja. Mana PBO, yang mau. PBO itu yang dimaksud dengan OOP itu ya? Ya, OOP Pak, sama itu. Object Oriented Programming. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah gini Pak, di mana AI-nya dipakai? AI itu dipakai untuk menentukan, kalau kita sekarang nentuin sendiri kan capek Pak. Masa
ini yang kita jadiin positif atau yang jadiin true, ini false, true. Kan susah, Pak. Bener nggak, Pak? Ya kan banyak loh, ini saya masukin. Jadi nanti kalau ada nambah lagi fungsi yang baru, saya tambahin lagi. Saya tambahin terus, Pak. Jadi makanya bisa sampai ratusan nanti ini indikatornya. Nah, sekarang saya liatin dulu nih, Pak, biar Bapak lihat di mana sekarang AI-nya. Nih, AI-nya. Nama fungsinya trading itu hanya fungsi tanpa AI. Jadi saya bilang gini, kalau saya pakai menu Fazi, itu dia panggil fungsi namanya trade Fazi. Tapi kalau dia Fazi-nya nggak dipanggil, artinya dia hanya pakai indikator biasa, trading manual ya. Saya hanya pakai fungsi trade. Nah, berarti ini fungsinya namanya trade Fazi. Kita buka sekarang di trade Fazi. Trade Fazi. Mana tuh? Ini sorry, biar nyambung dulu ya Pak. Nanti takutnya kan pecah nih. Nah, nih Pak, trade Fazi-nya nih. E-custom. Sorry Pak, kenapa? Itu trade Fazi itu termasuk user defined function bukan? Buatan sendiri. Buatan sendiri Pak. Makanya saya bilang buatan sendiri nih Pak. Makanya saya tambahin ini nggak ada di fungsi ini. Makanya ini kan panjang nih. Ini Fazi semua nih yang saya tambahin nih Pak. Tuh. Ya. Jadi sebentar saya liatin di atas nih Pak. Atau saya cari aja deh. Fazi. Nah, itu Pak. Jadi beda dengan trade biasa ya Pak. Kalau ini kan standar, dia artinya mau tahu apa simbolnya. Jadi pengen supaya ada tampilan, dia mengetahui simbol, terus mengetahui berapa nilai profitnya dan lain-lain. Nah, tapi bedanya di sini Pak. Dia akan memanggil fungsi yang namanya perceptron. Ya. Jadi perceptron itu adalah fungsi namanya pattern recognition. Jadi orang bilang kalau dalam mempelajari pola, jadi dia dari pola 30 tahun ke belakang, ya dia akan ngumpulin yang semua yang baik semua. Jadi kan dia pengen tahu nih, dalam 30 tahun ke belakang itu data tipe baik itu kayak apa sih? Bisa dia hafal kalau sistem kayak gini. Sekitar biasanya dia siang jam 12 misalnya ya Pak, itu dia baik terus. Jadi dia 30 tahun ke belakang itu, dia akan cari semua yang baik semua. Jadi dia bagi dua nih perseptronnya, di atas 0, buy tadi di atas, atau dia kurang dari 0. Jadi dia ngumpulin semua data 30 tahun ke belakang, dia pelajari. Nah, dari kata persepsi kan Pak. Nah, persepsinya dia kalau udah beli, dia akan beli. Gitu. Nah, ini fungsinya namanya perseptron. Nah, sekarang kita lihat lagi apa itu perseptron. Di bawah tadi saya taruhnya perseptron. Nah, ini dia. Ini fungsi perseptron. Perseptron, dia kan ada perseptron 3 nih Pak. Nah, perseptron 3 ini kita harus ke perseptronnya dulu. Di bawah ya Pak, perseptron. Nah, ini. Jadi perseptron itu sebenarnya dia mengumpulkan sinyal. Ini kan sebenarnya dia namanya bobot nih Pak. Ya, ini bobotnya ada perkaliannya. Ini ada apa? Ada settingannya Pak. Di mana? Di petunjuknya di MetaTrader 5, angka-angka ini ada 100, terus ada 4. Ini ada sudah ada petunjuknya Pak. Harus baca dulu nih manualnya. Saya hanya ngasih gampangnya aja Pak. Jadi angka-angka itu udah ada. Ya kan, sekarang dikenalin gini Pak. Bagaimana supaya bobotnya ini dia bisa dikalikan dengan sinyal. Maksudnya bobot tuh gampangnya mungkin bahasanya gini Pak. Kita prioritas, misalnya kan banyak yang buy yang asli dengan buy yang palsu Pak. Jadi saya bilang tadi yang fake, yang dia bentukan cukong. Jadi dia bisa kenalin Pak. Jika dia benar mengenal itu sesuai dengan tren, kayak tadi yang saya bilang dari BWMFI. Nah, dia nganggapnya bobotnya itu paling tinggi itu Pak. Misalnya bobotnya nilainya 90%. Tapi kalau dia bobotnya palsu, dia nganggapnya mungkin bobotnya 10. Nanti dia kali. Gitu loh Pak. Jadi ini ibaratnya dia rata-rata semua nih Pak.
Jadi bobot tuh kurang lebih kayak angka rapot gitu lah Pak ya? Maksudnya. Ya, kalau kayak di mahasiswa itu namanya IPK, Pak. Jadi orang bilang ya, kan ada mata pelajaran mungkin kayak di STM misalnya lebih banyak prakteknya, misalnya bobot prakteknya 80%, teorinya 20%. Nah, itu bobot, Ya. Pak. Itu, Pak. Jadi itu dia dikali. Nah, dia dikali dengan bobotnya, dia rata-rata semuanya, Pak. Makanya dibilang tadi ini, saya pakai 3 lapis, namanya 3 layer. Ada perseptron 1, 2, 3. Nah, dikali di sini kan, Pak. Ketika dia satunya lolos, berarti kan kita menggunakan yang resikonya kecil, TP1-nya kecil. Nah, perseptron 2 lolos, kan orang bilang berarti kan seleksinya makin ketat nih Pak. Dia boleh dong digedein untungnya. Jadi orang bilang kan udah terbukti nih, ampuh. Nah, kalau perseptron 3-nya lolos lagi, ini lebih gede lagi Pak. Dari hasil di sini bobot dia udah kumpulin yang terbaik. Jadi sebenarnya dia kayak klasifikasi kumpulin semua yang terbaik, uh, dia jadikan namanya best fit models. Jadi semua yang terbaik, dia ngenali nanti jam-jamnya. Jadi dia hanya mau, kalau dia mengenali polanya itu memang pola beli, dia langsung beli, Pak. Nah, kelebihan cara ini, Pak, dia kan bisa menghindari dari yang fake tadi kan, Pak. Yang fake tadi kan dia nanti kasih bobot jelek, Pak. Enggak, Dia kasih bobot. pertanyaannya ada satu lagi Pak. Ini kan Bapak menggunakan fungsi yang namanya perseptron. Ya kan? Sedangkan perseptron itu butuh data sampai yang kata Bapak sampai 30 tahun. Iya, betul. Sampai 30 tahun. Nah, pasti di dalam fungsi ini ada yang namanya fungsi database. Iya, betul, Pak. Harusnya ada database-nya kan? Uh-uh. Saya nggak tahu database yang digunakan database apa gitu. Nah, lihat di sini, Pak. Sebenarnya dia punya database loh, Pak. Iya. Pas waktu klik kanan, ya kan, Pak? Dia ini kan sebenarnya punya semua simbol di sini kan dia sebenarnya di insert offline, Pak. Bapak pernah lihat nggak? Kalau belajar di MetaTrader, itu sebenarnya semua ini bisa kita, jadi di broker itu dia punya data 30 tahun, Pak. Udah masuk semua di sini. Jadi orang bilang kalau Bapak mau ngetes kan ada nih, kalau mau ngetes robot ya Pak, cara ngetes robot kan misalnya, kalau saya nggak salah ya, gini, ngetes robot Bapak kan dites kan. Dia ngetesnya pakai data apa Pak? Dia ngetesnya pakai data offline Pak. Karena kita sudah sering download, misalnya kita gunakan ini terus-terusan ya Pak, dia otomatis dia akan download semacam dijadikan kayak cache-nya dia kan. Jadi dia akan masukkan dari data-data yang sudah dikenal dia, misalnya saya udah masukin sampai 30 tahun ke belakang, ya udah, dia akan nyocokkan. Nah, dia lihat berapa persen profitnya. Itu. Makanya kelebihan program saya nggak perlu dites di sini Pak. Ibaratnya gini Pak, program saya itu sebenarnya penggabungan antara tes sama langsung praktek. Kalau Bapak nggak pakai program AI, Bapak harus gini dulu Pak. Ambil satu di sini, Bapak tes dulu, contohnya kan Pak. Nah, dites, di start dulu. Nah, tesnya di sini Pak. Bapak punya data apa? Ini datanya nih Pak. Ini datanya baru ada yang masuk di saya itu baru hitungan jam. Nanti Bapak harus ganti dulu datanya sampai bulanan. Jadi orang bilang biar dia download dulu semua datanya, kumpulin, baru Bapak bisa ngetes. Ya, Dari situ Pak. lama. Ya. Atau kalau pas ganti per tuh lama bener tuh. Nah, di situ makanya, nah sekarang kan daripada lama kayak itu mendingan kan pakai AI kan Pak. Dia udah ngenalin sendiri kan Pak. Jadi dia dari data yang sudah di-download ini dia udah otomatis ibaratnya gini, dia tes sama dia sekalian running langsung dia kenalin. Dia udah kasih tahu Pak. Jadi kalau tadi perseptronnya itu tidak lolos tes, ya udah dia nggak mau jalan. Tidak action. Tidak action. Pokoknya atau tadi udah ketemunya semua tipuan semuanya lagi bandar semua, ya dia nggak akan jalan. Makanya kan kelebihannya Fazi tadi, kalau kita terapkan, kayak saya pakai if ya Pak di sini, jika tadi ini perseptronnya balik lagi ke trade Fazi ya. Pak, satu ya, mau tanya dulu. Ini ada recordingnya nggak ya kira-kira ya? Ada, tenang aja Pak, ada Pak. Saya udah memang udah saya antisipasi, tenang aja Pak. Kan saya udah tahu Pak, udah biasa ngajar. Ada, nanti kalau Bapak mau, ada kok Pak. Nanti saya kasih recordingnya, jadi kita bisa pelajarin ini Pak. Gitu. Jadi nggak sia-sia kan Pak. Jadi saya memang sudah biasa ngajar, jadi nanti Bapak saya kasih nih Pak, kalau mau nonton lagi gitu loh. Silakan. Iya, kadang-kadang saya kan mesti ngulang gitu.
dua Mm-mm. tiga kali. Ya, Ya begitu sih katanya, menurut teorinya kalau baca buku itu harus 2 3 kali baru nyambung. betul, betul Pak. Apalagi ya kita nggak ngaku juga ya namanya usia sudah lebih tua Pak. Saya kan juga dibilangin dulu kan saya produk angkatan SMA dulu itu saya diajarin saya kan ikut bimbel. Saya kan juga bukan orang pinter Pak. Jadi ikut bimbel di Siki Mulyono. Dulu saya kalau nggak hafal saya dipentung Pak pakai apa kayu besar di kaki sampai bengkak Pak. Nah Oh dia iya. bilang gini, bos kalau kamu mau hafal baca buku itu atau teori itu dengerin terus sampai 7 kali 7 kali. Jadi dengerin terus sampai habis, sampai 7 kali Pak. Pasti hafal. Begitu katanya. Iya, sama kayak saya nih Pak. Bapak trading Nah, aja terus pakai demo nih. Kayak saya kan lama-lama kayak Bapak nih. Saya bisa jelasin nggak usah lagi lihat buku Pak. Udah hafal semua. Orang bilang ya saya indikator berjalan, saya mau cerita apapun ya pasti sama dengan buku. Karena bukan saya pinter Pak, karena udah berulang-ulang sampai puluhan ribu kali Pak. Ya ya. kan Pak. Nah itu Bapak yakin deh pasti bisa. Ini kan hanya kita enaknya pakai AI itu sekarang menggantikan fungsi manusia daripada Bapak apa trading ini sampai malam begadang sakit kan Pak. Nah udah biarin aja. Kayak ini kan saya lagi trading nih Pak. Dia nanti bisa nambah sendiri. Kalau memang lagi masanya nggak nambah ya dia akan diam aja programnya. Ya Gitu. minimal minimal pakai IE yang lebih safety kan. Dibandingin pakai IE yang di pasaran tuh kebanyakan saya lihat mereka menggunakan teknik averaging atau martingale. Iya, martingale sih nggak, bukannya AI itu Pak, cuma hanya dia pokoknya dia di atasnya ini dia pakai pelindung lain Pak. Dia di atas itu dia juga pakai Bollinger kadang-kadang. Ya paling digabung gitu Bollinger, tapi kan sering kena gap juga. Betul. Tadi ketika dia nanti naikin spread kena Pak. Ya, atau nanti pas begitu kita auto tradingnya di off-in, kena yang Mm-mm. namanya floating loss. Iya, Itu itu paling paling nyebel. nyakitin itu Pak. Ya, Nyakitin itu. ya udah pikir dapat duit, stop dulu tradingnya, nggak tahu kena floating loss. Iya. Itu yang paling sedih Pak. Saya pernah kayak gitu. Wah, pas waktu itu uang saya dari 20 juta jadi 120 juta udah senang-senang tuh Pak. Wih, ditarik. Benar, saya tutup, jebret. Habis uangnya, tinggal modal lagi gitu loh. Dia bilang, waduh, kemana ini uangnya? Kayak tadi Ya, Pak. Makanya pakai nah, robot ini enaknya bisa ini Pak. Bapak bisa, orang bilang kayak seminya kayak nyopet. Saya bilang sebenarnya trading itu kita nyopet Pak. Ambil sedikit lari, ambil sedikit lari gitu Pak. Daripada sekarang kita seakan-akan untung, totalnya itu sebenarnya kita rugi Pak. Untuk info Bapak nih ngetahuin rugi itu dari sini juga Pak. Kelihatan ini Bapak dapat tinggi nih Pak. Balance-nya misalnya menambah nih, bisa jadi misalnya sampai 110.000. Tapi rupanya equity-nya ini berkurang banyak Pak. Karena Bapak banyak yang nyangkut di sini kan. ya, Jadi beda kan. Nah tadi Bapak tutup semua, ini kan harus di nolin semua nih Pak, ya. equity-nya. Nah, rupanya perbandingan sampai itunya malah bukannya untung, malah loss Pak. Nah, iya, itu floating loss namanya ya. Kan nggak lucu Pak, makanya saya bilang jangan. Ya, Itu saya bilang kalau robot itu kelebihan saya, ketika kita selesai trading semuanya apapun yang terjadi, ini semua harus close Pak. Nol. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi Pak, karena dia pakai AI, dia bisa menentukan gini Pak, nggak apa-apa lah itu ada loss, ada untung. Pokoknya udah perbandingan untung sama ruginya lebih besar. Untungnya dia close semuanya. hmm, oke oke. Nah, Oh ya itu Pak, Pak. ini ini udah jam 8, apa kita break dulu ya Pak ya? Ya Sambung nggak besok apa-apa sih lagi. Pak. Ya boleh Pak. Memang gitu Pak. Saya juga Ya. training itu Nah, juga gini Pak. Saya juga ngajar mahasiswa itu nggak pernah ngajar lama-lama Pak. Mendingan kita sedikit-sedikit tapi tiap ya, hari atau misalnya ada waktu yang itu masuknya lebih masuk daripada ya. sampai 4 jam 5 jam. Biasanya habis itu sisanya ngantuk Pak. Iya. Gitu. Kalau kalau saya terus terang daya Mm-mm. serapnya mungkin sedikit. Maksudnya sebentar, cuma 1 sampai 2 jam. Itu bagus Pak. Bapak untuk umur Bapak. Nih saya bilang ya, studi itu maksimum 70 menit loh. 75 menit. Hanya 1 jam. Bapak bisa 2 jam. Masih bagus tuh Pak. Ya kalau udah lewat dari 2 jam itu nggak tahu, saya merasa letih atau gimana gitu. Betul. Moodnya hilang juga. Selain itu bukan Bapak aja, saya juga udah hilang Pak. Kita sama, Ah, makanya kadang-kadang iya, saya suka melucu atau iya, lain-lain karena itu lagi bosen Pak. Bener. Itu memang udah studi, memang kita batas manusia itu 75 menit sebenarnya Pak. oh gitu Betul. ya. 75 menit ya.
Batasnya. Maksudnya di sini orang tuh kemampuan untuk nyerap yang bagus-bagusnya 75 menit. Nah, habis 75 menit biasanya kita udah menurun, Pak. Udah tuh otak bawaannya cuma hanya maunya nerima aja, banyak diem. Ya sudah, itu jangan kita teruskan, Pak. Kita ambil aja. Jadi seumur kita kan carinya udah strategis, Pak. Nggak mungkin kita coding dari nol lagi kan. Kalau saya kebetulan memang karena ini project saya, pedalaman saya, tapi udah level yang orang mau belajar ya Bapak serap aja, ambil yang ibaratnya nanti saya kasih skripnya, Bapak tahu, terus Bapak bisa modifikasi sendiri. Ya kan? Itu lebih enak, Pak, daripada sekarang, wah Bapak dari nol bener saya ajarin misalnya, gimana robot dari nol? Jamin nggak akan ngejar, Pak. Kelamaan. Tapi kalau Bapak udah tahu, oh sebenarnya konsep ini tinggal nambah. Nah, itu jauh lebih bagus, Pak. Iya. Daripada Bapak ngajar basic itu bahasa C dulu atau MQL4 dari mulai sintaknya bagaimana, struktur data, terusnya kasih contoh bagaimana do while, for next, tetek bengek itu. Iya, benar Pak. Pada itu saya simpel Pak. Nih, saya liatin sepintas ya Pak. Nih, ini aja kayak gini nih Pak. Sorry, nih contohnya. Sebenarnya nanti saya ngetes Bapak simpelnya gini aja Pak. Ini contoh cara ngetesnya ya. Saya hilangin semua nih, if-nya semua. Kasih aja satu fungsi. Saya bilang, tolong dong tambahkan di program ini, saya pengen ada tema, ada ATR, ada BWMFI. Udah Bapak tambahin aja di program itu. Tahu jadi konsepnya, oh cara nambahnya tinggal tambahin di sini. Kalau ini ditambahkan, bagian mana lagi yang harus dimodifikasi bagian atasnya. Bagian mana-mana lagi yang bawahnya tambahin. Kan enak Pak. Nggak benar-benar dari nol kan. Tapi kalau Bapak belajar sekarang gini, kebanyakan orang salah belajar di buku-buku tuh jelasin gini, sintak pertama, robot, harus ada properti, harus ada include. Kelamaan Pak, nggak akan selesai. Iya, benar nggak Pak? Kebanyakan mereka udah nganggapnya itu sebuah kesulitan. Betul. Dan ini Pak, saya juga pakai konsep namanya ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi memang kita udah sumber daya di Indonesia, itu nggak akan kuat Pak. Kalau Bapak mau coding dari nol, nggak akan masuk Pak. Tapi kalau kita, kan Bapak udah beli dari saya kan yang 1000 script ya Pak. Modifikasi aja dari situ Pak. Wow, itu bisa banyak Pak. Ibaratnya gabung-gabung aja kan. Jadi ambil robot satu, tambahin fungsinya. Jadi lebih sempurna Pak. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi udah lengkap punya Bapak sebenarnya. Iya, oke. Gitu. Oke, baik. Jadi kita akhirin ya Pak ya. Akhir Pak ya, makasih. Ya terima kasih Pak. Kita tunggu ya Pak besok atau nanti kita atur lagi waktunya Pak. Baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk.